Bab 3111, 6 Kedalaman penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung sebelumnya, Duan Lingtian berharap hukum menjadi salah satu dari 4 hukum tertinggi. Menurut Ling Jueyun, tidak mungkin buah dewa pengorbanan surga untuk mewujudkan hukum waktu bagi Duan Lingtian karena Duan Lingtian telah terkena hukum waktu saat dia berada di surga selatan istana Nether yang mendalam. Dunia. Namun demikian, Ling Jueyun telah mengatakan bahwa Duan Lingtian akan memiliki kesempatan kecil untuk memahami salah satu dari 3 hukum tertinggi yang tersisa, hukum ruang angkasa, hukum kehidupan, dan hukum kematian. Untuk alasan ini, Duan Lingtian tidak menaruh harapan tinggi untuk memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi. Selain itu, dibandingkan dengan hukum biasa, 4 hukum tertinggi lebih sulit untuk dipahami. Meskipun buah surgawi pengorbanan surga memiliki efek yang menantang surga, siapa yang tahu apakah itu akan dapat membantunya memahami hukum tertinggi. Hari ini adalah pertama kalinya dia menciptakan dunia kecil. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, cabang utama dari pohon kehidupan surgawi tiba-tiba mengganggu, membuatnya lengah. Untuk alasan ini, dia tidak perlu berbuat banyak untuk membangun dunia kecilnya. Cabang utama dari pohon kehidupan surgawi melakukan sebagian besar pekerjaan. Dia tercengang dan bingung apa yang harus dilakukan ketika logam surgawi yang mendalam mengingatkannya untuk mengambil kesempatan untuk mengamati cabang dari pohon kehidupan yang membangun dunia kecil karena itu mungkin dapat membantunya memahami hukum ruang, satu dari 4 hukum tertinggi. Pada titik tertentu, informasi yang tidak jelas dan mendalam muncul di benaknya. Pada awalnya, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Namun, setelah beberapa saat, dia menemukan dia dengan mudah memahami informasi di benaknya dan menemukan informasi itu mengenai hukum ruang. Dia yakin bahwa kemampuannya untuk dengan mudah memahami informasi yang tiba-tiba muncul di benaknya adalah karena buah surgawi pengorbanan surga. Hukum ruang. Duan Lingtian mencoba menahan kegembiraannya saat dia memahami hukum ruang yang tiba-tiba muncul di benaknya. Dia memahaminya dengan mudah seolah-olah informasi itu telah tertanam di benaknya sejak lahir. Buah surgawi pengorbanan surga membantu saya memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Setelah Duan Lingtian memastikan buah surgawi pengorbanan surga telah membantunya untuk memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa, dia menjadi semakin bersemangat. Duan Lingtian telah mendengar bahwa buah surgawi pengorbanan surga akan memungkinkan seseorang untuk memahami setidaknya 6 kedalaman dari sebuah hukum. Di masa lalu, bahkan ada orang yang berhasil memahami 8 kedalaman setelah mengkonsumsi buah. Terlepas dari jumlah kedalaman yang dia pahami sebagai jumlah kedalaman terendah yang bisa dipahami seseorang setelah mengkonsumsi buah surgawi pengorbanan surga, Duan Lingtian tidak merasa kecewa sama sekali. Meskipun dia hanya memahami 6 kedalaman, itu adalah kedalaman dari salah satu dari 4 hukum tertinggi. Bagaimana hukum biasa bisa dibandingkan dengan salah satu dari 4 hukum tertinggi? 4 hukum tertinggi lebih sulit untuk dipahami dan ditemukan dibandingkan dengan hukum biasa. Seseorang dapat memahami hukum biasa melalui metode surgawi dan kemampuan surgawi yang berisi hukum. Di sisi lain, 4 hukum tertinggi tidak dapat ditemukan dalam metode surgawi dan kemampuan surgawi. Itu tergantung pada keberuntungan seseorang untuk dapat menemukan 4 hukum tertinggi. Untuk semua alasan ini, Duan Lingtian sangat gembira dia berhasil memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Butuh waktu lama sebelum kegembiraannya akhirnya mereda. Setelah sekitar 15 menit berlalu, Duan Lingtian menekan kegembiraannya dan mulai mengidentifikasi jenis kedalaman yang telah dia pahami dari hukum ruang angkasa dengan bantuan buah surgawi pengorbanan surga. Tak perlu dikatakan, salah satu dari 6 kedalaman dari hukum ruang yang saya pahami adalah kedalaman dasarnya, kedalaman elemen luar angkasa. Selain itu, kedalaman lain yang saya pahami adalah kedalaman pengekangan, kedalaman distorsi, kedalaman teleportasi, kedalaman tebasan lintas dimensi, dan kedalaman wilayah. Kedalaman penahan adalah kedalaman bantu utama dari hukum ruang angkasa sedangkan kedalaman distorsi dan kedalaman tebasan lintas dimensi adalah kedalaman ofensif. Kedalaman teleportasi adalah kedalaman gerakan, dan kedalaman wilayah adalah kedalaman defensif. Bagi Duan Lingtian, 6 kedalaman hukum ruang angkasa yang diizinkan oleh buah dewa pengorbanan surga untuk dipahami tidak lebih sulit untuk dipahami atau dilemparkan daripada kedalaman dari hukum biasa yang telah dia gunakan dengan usahanya sendiri untuk memahami. Tidak hanya itu, dia juga sangat familiar dengan kegunaannya. Menahan kedalaman.
Dengan hanya berpikir, energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian, itu telah ditingkatkan dengan hukum kedalaman elemental luar angkasa. Energi asal surgawinya terwujud dalam bentuk energi abu-abu untuk sesaat sebelum menghilang dari pandangan. Ini dia, melalui jendela, mata Duan Lingtian terkunci pada kumbang hitam yang menggerogoti kulit pohon di halaman. Hanya dengan pikiran, kekosongan di sekitar kumbang mulai beriak. Setelah merasakan ini, kumbang mencoba terbang. Sayangnya, saat mengepakkan sayapnya dan bergerak ke atas, ia mendapat perlawanan dan memantul kembali seolah-olah menabrak sesuatu. Itu tidak bisa pergi sama sekali terlepas dari arah mana ia mencoba terbang. Dengan kumbang di tengah, ia hanya bisa menggerakkan satu kaki ke setiap arah sebelum dihentikan. Mengencangkan, tatapan Duan Lingtian mengeras. Ruang di mana kumbang itu terperangkap menyusut dengan cepat. Itu tidak berhenti sampai kumbang itu benar-benar hancur. Yang tersisa dari kumbang itu hanyalah noda hitam kecil. Hukum kedalaman penahan ruang tidak hanya dapat menjebak orang lain, tetapi juga dapat digunakan untuk melukai dan membunuh. Sebelumnya, dia telah membaca tentang hukum kedalaman ruang dari memori Celestial Talisman di perpustakaan Sekte Surgawi Kesederhanaan. Namun, pemahamannya hanya teoretis. Sekarang dia bisa melemparkannya, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang itu dan menemukan betapa menakutkannya itu. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke kedalaman lain dari hukum ruang angkasa. Kedalaman distorsi. Demikian pula, hanya dengan pikiran, ia dengan mudah melemparkan kedalaman. Tatapannya menemukan cabang di pohon. Kekosongan di sekitar cabang mulai beriak lagi. Segera setelah itu, cabang itu tersentak-sentak dengan keras untuk sesaat sebelum menjadi debu oleh distortion profundity. Kedalaman tebasan lintas dimensi. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tiba-tiba, retakan kecil mulai muncul di kehampaan. Tak lama kemudian, sebuah bila energi melesat keluar dari salah satu celah. Itu tampak seperti serangan dari dimensi lain. Astaga, pedang itu melesat dan menghunjam di atas pohon. Tidak hanya pohon itu tumbang, tetapi bagian pohon yang disentuh pedang itu tampak seperti terkorosi. Kekuatan ofensif cross-dimensional slash profundity sangat tinggi. Tidak hanya mampu memotong hampir semua hal, tetapi juga mengeluarkan energi korosif yang luar biasa untuk merusak target. Jika aku menggunakan ini untuk menyerang seseorang, selain luka dari pedang, organ dalam mereka akan terkorosi oleh energi korosif begitu energi memasuki tubuh mereka. Kedalaman tebasan lintas dimensi adalah kedalaman ofensif paling misterius di antara kedalaman dari hukum ruang angkasa. Serangannya sepertinya datang dari dimensi lain dan juga korosif. Sebelum mengalihkan perhatiannya ke kedalaman berikutnya, Duan Lingtian menutup jendela dengan lambaian tangannya. Kamarnya segera menjadi ruang tertutup. Kedalaman teleportasi. Suara mendesing. Seluruh tubuh Duan Lingtian diselimuti oleh energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen luar angkasa. Kekosongan mulai beriak sebelum dia tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Segera setelah itu, dia muncul kembali di halaman di luar kamarnya. The Teleportation Profundity memungkinkan saya untuk bergerak melintasi ruang angkasa. Seperti namanya, saya dapat berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain bahkan jika ada rintangan di antara kedua tempat tersebut. Namun, jarak teleportasi hanya sekitar 100 meter untuk saat ini. Bagi orang biasa, 100 meter adalah jarak yang cukup jauh. Mereka akan membutuhkan, setidaknya, 10 detik untuk menempuh jarak itu dalam sebuah sprint. Namun, Duan Lingtian saat ini dapat menempuh jarak 100 meter hanya dengan satu pikiran. Bahkan serangannya bisa menempuh jarak 100 meter hanya dalam hitungan detik. Pada tahap dasar, saya dapat berteleportasi kemana saja dalam jarak 100 meter dari lokasi saya. Jika saya memahaminya hingga tahap awal, saya pikir saya harus dapat berteleportasi kemana saja dalam jarak 10.000 meter. Jika saya berhasil memahaminya hingga tahap penguasaan, saya mungkin akan dapat berteleportasi ke tempat manapun dalam jarak 1000 kilometer. Duan Lingtian menelan ludah. Dia bisa membayangkan betapa menakutkannya kedalaman ini jika dia berhasil memahaminya hingga tahap penguasaan. Tak lama kemudian, pikiran lain muncul di benaknya. Namun, bahkan pada tahap dasar, kedalaman teleportasi akan jauh lebih cepat dalam pertempuran dibandingkan dengan kedalaman gerakan dari hukum lain. Lagi pula, aku berteleportasi jadi aku tidak terhalang oleh rintangan apapun. Dalam pertempuran, Duan Lingtian bisa berteleportasi di belakang lawannya hanya dalam sekejap mata.
Sebelum lawannya bereaksi, dia pasti sudah bergerak. Ini akan memberinya keunggulan dalam pertempuran. Sungguh teknik yang menakutkan. Bab 3112, Perpisahan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Ledakan. Di halaman, Duan Lingtian menghentakkan salah satu kakinya ke tanah. Suara ringan terdengar di udara saat dia menembak ke udara, tampaknya menentang gravitasi. Kedalaman wilayah. Dengan hanya berpikir, Duan Lingtian melemparkan kedalaman ke-6 dari hukum ruang angkasa yang telah dia pahami. Energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen luar angkasa bergerak di sekelilingnya. Hanya dalam beberapa saat, Duan Lingtian membentuk wilayah spasial di sekelilingnya. Banyak retakan bisa dilihat di wilayah spasial. Energi yang sepertinya berasal dari dimensi lain keluar dari celah dan dimanifestasikan sebagai sambaran petir abu-abu kecil. Baut petir abu-abu melintas di sekelilingnya. Meskipun kedalaman wilayah adalah kedalaman defensif, itu bisa digunakan secara ofensif juga. Hanya saja kekuatan pertahanannya lebih kuat. Jika saya menggunakan kedalaman wilayah selama pertarungan, itu akan mengalihkan perhatian lawan saya karena mereka harus bertahan melawan kemampuan bertahan dan menyerang dari kedalaman. Mereka harus fokus untuk tidak kewalahan oleh energi luar angkasa yang mengamuk yang terkandung di wilayah itu. Saat dia berdiri di wilayah spasial, Duan Lingtian merentangkan tangannya dan merasakan energi yang bergejolak di sekitarnya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura sengit dari energi luar angkasa. Rasanya seolah-olah energi itu akan menyerang begitu ada benda asing memasuki jangkauannya. Pada saat ini, Duan Lingtian bisa merasakan energi luar angkasa di sekitarnya seperti pelukan hangat melindunginya. Itu membangkitkan perasaan berada di pelukan ibunya ketika dia masih kecil. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, matanya terbelalak. Dia melihat seekor lalat berdengung tidak jauh di depannya. Hanya dalam sekejap, dia menggunakan gelombang energi untuk membawa lalat ke wilayah spasialnya. Begitu lalat kecil memasuki wilayah spasial, sekecil itu langsung diiris menjadi banyak bagian setelah Duan Lingtian mengeluarkan energinya darinya. Menurut pemahaman saya sebelumnya tentang hukum kedalaman wilayah luar angkasa, pada tahap dasar, saya dapat membuat wilayah dengan radius 10 meter. Pada tahap dasar, itu akan meningkat menjadi 100 meter. Akhirnya, pada tahap penguasaan, ada kemungkinan itu akan meningkat menjadi lebih dari 1000 meter. Sama seperti yang dia baca, dia menemukan dia hanya bisa membuat wilayah dalam radius 10 meter darinya. Segera setelah itu, Duan Lingtian menarik energi asal surgawinya dan turun ke tanah. Ekspresi kegembiraan masih bisa terlihat di wajahnya saat ini. Hanya dalam sekejap mata, dia telah memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Dia bahkan tidak akan bahagia jika buah surgawi pengorbanan surga telah membantunya untuk memahami 9 kedalaman dari hukum biasa. Bagaimanapun, dia telah memahami hukum ruang, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Selain itu, kedalaman 4 hukum tertinggi diketahui lebih sulit untuk dipahami. Tiba-tiba, sesuatu bergerak dalam pikiran Duan Lingtian. Matanya melebar ketika dia menemukan kejutan menyenangkan lainnya. Hukum kedalaman transportasi luar angkasa. Selain membantunya memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa, buah pengorbanan surga juga membantunya memahami dasar-dasar kedalaman ke-7 dari hukum ruang angkasa. Kedalaman transportasi berfungsi mirip dengan formasi pengangkutan. Secara alami, tidak seperti formasi pengangkutan, hanya mereka yang telah memahami hukum ruang yang dapat menggunakan kemampuan ini. Selain itu, jarak perjalanan kedalaman secara alami terbatas dibandingkan dengan formasi pengangkutan. Ini berlaku untuk kedalaman bahkan pada tahap penguasaan. Lagi pula, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan formasi pengangkut yang mengambil energinya dari banyak bahan berharga dan sejumlah besar kristal surgawi. Karena Duan Lingtian hanya memahami dasar-dasar kedalaman transportasi, itu akan membutuhkan waktu dan usaha baginya sebelum dia dapat sepenuhnya memahami dan menguasainya. Meski begitu, dia tetap senang. Lagi pula, karena dia sudah memahami dasar-dasarnya, hanya masalah waktu sebelum dia sepenuhnya memahaminya. Waktu terus berlalu. Hanya dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Duan Lingtian dan Ling Jueyun mengkonsumsi buah surga pengorbanan surgawi. Di lembah terpencil di luar kota Tianji, dua sosok bergerak dengan kecepatan kilat. Salah satunya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia tampak seperti dewa yang telah turun ke dunia fana.
Banyak sinar pedang emas melayang di sekelilingnya, siap menyerang. Orang lain yang seperti bebek duduk di depan sinar pedang emas menghilang seketika. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul kembali di belakang lawannya. Pada saat ini, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan tiba-tiba menarik energinya. Begitu energinya menghilang, cahaya keemasan menghilang juga, memperlihatkan seorang pria muda mengenakan jubah abu-abu. Dia melihat sosok berpakaian ungu yang muncul beberapa puluh meter darinya dan menghela nafas. Dia berkata, terdengar sedikit kalah, tidak mungkin. Tidak mungkin aku bisa mengimbangi kecepatan teleportasimu kecuali aku menjadi lebih kuat. Dengan gerakan ini, lawan Anda tidak akan bisa menangkap Anda bahkan jika mereka lebih kuat dari Anda. Tentu saja, itu dengan syarat lawanmu tidak memiliki kecepatan yang luar biasa cepat. Kedua orang ini tidak lain adalah Ling Jueyun dan Duan Lingtian. Keduanya telah keluar dari halaman dan meninggalkan kota Tianji di pagi hari. Dengan bantuan dari buah surgawi pengorbanan surga, mereka berdua adalah adipati surgawi 10 arah sekarang. Faktanya, mereka sangat dekat untuk menjadi Raja Surgawi. Buah surgawi pengorbanan surga benar-benar menakjubkan. Selain meningkatkan basis budidaya duo, buah juga membantu mereka memahami banyak kedalaman dari sebuah undang-undang. Dengan buahnya, Duan Lingtian telah memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa dan sedang dalam proses memahami kedalaman ke-7. Sementara itu, Ling Jueyun telah memahami 8 kedalaman dari hukum logam. Dengan ini, Ling Jueyun hanya memiliki 1 kedalaman untuk dipahami dari hukum logam. Begitu dia memahami kedalaman ke-9, dia akan sepenuhnya memahami hukum logam. Ling Jueyun terkejut ketika dia mengetahui Duan Lingtian telah berhasil memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Dengan penemuan ini, dia ingin sekali bertarung dengan Duan Lingtian untuk menguji kekuatan mereka. Dia telah dikalahkan oleh Duan Lingtian sebelumnya ketika mereka memiliki pertempuran persahabatan, dan dia pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk menguji kekuatan mereka dan melihat apakah dia bisa mengalahkan Duan Lingtian. Begitulah cara mereka berdua datang ke lembah terpencil di luar kota Tianji ini. Selama pertarungan ini, tidak seperti yang sebelumnya, Duan Lingtian tidak membutuhkan bantuan dari elemen surgawi. Dia bertarung dengan kekuatannya sendiri dan hukum ruang angkasa yang baru dipahaminya. Karena Ling Jueyun telah memahami 8 kedalaman dari hukum logam, dia tahu tidak bijaksana untuk menghadapi Ling Jueyun secara langsung. Dia memutuskan untuk menggunakan kedalaman teleportasi. Dengan kedalaman ini, serangan Ling Jueyun tidak bisa mendarat padanya sama sekali. Namun, meskipun dia dengan mudah menghindari serangan Ling Jueyun, hal yang sama bisa dikatakan untuk Ling Jueyun. Dia menemukan dia tidak bisa mendaratkan serangan pada Ling Jueyun juga. Dia berhasil berteleportasi berkali-kali di belakang Ling Jueyun, tetapi ketika dia menyerang, Ling Jueyun selalu berhasil menangkis serangannya. Ini karena Ling Jueyun telah memahami lebih banyak kedalaman daripada dia. Keduanya terjebak di jalan buntu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya Ling Jueyun memutuskan untuk mengakhiri pertempuran. Dia tahu tidak ada gunanya melanjutkan. Bagaimanapun, dia tahu jika ini adalah pertarungan nyata, dia akan kehabisan energi asal surgawi sebelum Duan Lingtian. Karena dia telah mengeluarkan lebih banyak kedalaman daripada Duan Lingtian, energi asal surgawinya secara alami akan lebih cepat habis. Pada akhirnya, dia akan kalah. Apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di surga Kaisar Langit? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Ling Jueyun. Sebelum mereka tiba di tempat ini, keduanya telah mendiskusikan rencana mereka. Duan Lingtian berencana untuk kembali ke wilayah surga selatan di surga yang melingkupi roh dan sekte surgawi kesederhanaan. Di sisi lain, Ling Jueyun berencana untuk tinggal di surga Kaisar Langit. Ya, Ling Jueyun mengangguk. Sekte surgawi platform cloud tidak berarti banyak bagiku seperti sekte surgawi kesederhanaan bagimu. Tidak ada bedanya bagiku jika aku kembali ke surga yang menyelimuti roh atau tinggal di surga Kaisar Langit. Karena itu masalahnya, saya mungkin juga tetap berada di surga Kaisar Giok. Awalnya, dia tidak bisa memahami desakan Duan Lingtian untuk kembali ke Spirit of Overarching Heaven dan sekte surgawi kesederhanaan. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Duan Lingtian tentang bagaimana dia berutang budi kepada pemimpin sekte-sekte surgawi, dia akhirnya mengerti Duan Lingtian. Lagi pula,
Jika bukan karena Wind Shadow Escape Jimat yang pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan telah berikan kepada Duan Lingtian akan mati tanpa keraguan. Pada waktu itu, bagaimana Duan Lingtian bisa mendapatkan buah surgawi pengorbanan surga dan banyak manfaatnya? Itu, memang, bantuan besar. Kamu harus berpikir untuk kembali bersamaku. Di masa depan, kita bisa saling menjaga saat kita memasuki Profound Nether Mansion atau menuju ke tempat yang lebih baik. Duan Lingtian mencoba membujuk Ling Jueyun. Memang benar bahwa saya tidak terlalu peduli dengan Sekte Surgawi Cloud Platform, dan juga benar bahwa saya tidak terlalu peduli di alam Devata mana saya berada. Namun, saya harus mengakui alasan saya tidak kembali adalah karena darimu, jawab Ling Jueyun. Aku, Duan Lingtian terkejut. Ya, Ling Jueyun mengangguk sebelum dia berkata dengan tegas, aku tahu kita akan bisa saling menjaga dan mengurangi tekanan satu sama lain jika kita bersama di Spirit Overarching Heaven. Namun, aku tidak ingin tekanan itu pada saya untuk mengurangi. Saya ingin tekanan memotivasi saya untuk cepat tumbuh lebih kuat. Saya ingin membalas dendam klan saya secepat saya bisa. Bab 3113, mengesampingkan misi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung, tolong beritahu Sister Huanger tentang keputusan saya, dan katakan padanya untuk tidak mengkhawatirkan saya. Aku bukan orang yang sama seperti dulu. Aku pasti akan berhasil bahkan jika dia tidak ada untuk menjagaku, kata Ling Jueyun kepada Duan Lingtian sebelum dia pergi. Karena Huanger belum sepenuhnya terintegrasi dengan pedang indah 7 lubang Duan Lingtian, dia tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Namun, dari percakapan Duan Lingtian dengan elemen surgawi, dia mengetahui bahwa Ling Jueyun telah memperoleh buah surgawi pengorbanan surga. Tak perlu dikatakan, dia senang untuk Ling Jueyun. Dia sudah dewasa sekarang. Huanger menghela nafas setelah Duan Lingtian menyampaikan pesan Ling Jueyun padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Namun demikian, Duan Lingtian bisa merasakan dia khawatir tentang Ling Jueyun. Dia berkata dalam upaya untuk meyakinkannya, dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bertindak sembarangan, tidak akan sulit baginya untuk tumbuh menjadi potensi penuhnya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, suasana hati Huang tampaknya membaik. Sudah waktunya untuk kembali ke Spirit Overarching Heaven sekarang. Setelah Ling Jueyun menghilang dari pandangan, Duan Lingtian berbalik dan kembali ke kota Tianji. Untuk kembali ke Profound Nether Mansion di Southern Heaven Territory dari Spirit Overarching Heaven, dia harus menggunakan formasi pengangkutan kota. Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, memainkan peran besar dalam terobosan baru-baru ini dan peningkatan kekuatan Duan Lingtian. Lagi pula, jika Sun Liangpeng tidak memberinya Wind Shadow Escape Jimat, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Raja Surgawi 9 istana yang sedang menunggu untuk membunuhnya di luar tanah Sekte Surgawi Kesederhanaan. Jika dia tidak bisa melarikan diri dari si pembunuh, bagaimana dia bisa mendapatkan buah pengorbanan surga? Bagaimana dia bisa menjadi Duke Surgawi 10 arah dan memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa? Bahkan jika dia bisa membunuh pembunuh dari geng tengkorak darah setelah menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, dia masih akan menderita kerugian besar karena pembunuh itu telah memahami lebih banyak kedalaman daripada dia. Ini juga alasan mengapa ketika dua Raja Surgawi 9 istana dari geng tengkorak darah menemukannya sebulan yang lalu, dia tidak repot-repot menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Tidak ada jaminan dia bisa melarikan diri bahkan jika dia menggunakannya. Apalagi ada dua pembunuh saat itu. Untungnya, Ling Jueyun memiliki jimat surgawi yang menyelamatkan nyawa yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Jika Ling Jueyun tidak ada, bahkan jika itu sia-sia, dia akan terpaksa menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan dua Raja Surgawi 9 istana. Aku senang aku tidak menyia-nyiakan jimat pelarian bayangan angin dari pemimpin sekte. Seorang Duke Surgawi 10 arah yang bahkan belum mencapai usia 100. Seharusnya mudah bagiku untuk langsung memasuki rumah Nether yang mendalam, kan? Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia kembali ke kota Tianji. Matanya bersinar terang, dan jantungnya berdebar kencang saat memikirkan hal ini. Sangat mungkin bahwa seorang Duke Surgawi 10 arah yang bahkan belum berusia 100 tahun akan dapat menghindari prosedur normal untuk memasuki Mansion Nether yang mendalam.
Meskipun dia dianggap jenius ketika dia adalah seorang celestial tertinggi surgawi puncak yang telah memahami dua kedalaman dari hukum api, ada orang lain seperti dia juga di Profound Nether Mansion. Selain itu, banyak dari talenta yang menjanjikan ini, dalam perjalanan sejarah, terbukti biasa-biasa saja di kemudian hari dan tetap seperti itu. Oleh karena itu, puncak surgawi tertinggi surgawi di bawah usia 100 yang telah memahami dua kedalaman hukum tidak cukup luar biasa untuk secara langsung memasuki Mansion Nether yang mendalam. Oleh karena itu, sebelum ini, sekarang dia telah mengkonsumsi buah surgawi pengorbanan surga. Dia tidak hanya menjadi adipati surgawi 10 arah, tetapi dia juga telah memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Yang paling penting, dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Aman untuk mengatakan bahwa pencapaian Duan Lingtian di usianya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Mansion Nether mendalam dan wilayah selatan. Terlepas dari masa depannya, pencapaiannya saat ini sudah cukup untuk menarik perhatian Profound Nether Mansion. Tidak masalah bahkan jika dia mendapatkan ini melalui buah surgawi pengorbanan surga. Di alam Devata, mampu menemukan pertemuan kebetulan dianggap sebagai kemampuan seseorang juga. Di wilayah surga selatan dari roh yang meliputi surga, dua raja surgawi 9 istana dari geng tengkorak darah telah melaporkan kembali ke organisasi dengan tangan kosong. Mereka tidak mengungkapkan fakta bahwa itu adalah kesalahan mereka sehingga Duan Lingtian melarikan diri. Untuk alasan ini, geng tengkorak darah menyimpulkan bahwa Duan Lingtian telah meninggal dan menjadi korban untuk pohon buah surgawi pengorbanan surga setelah ditipu oleh kaisar surgawi yang bereinkarnasi. Setelah sampai pada kesimpulan ini, organisasi memutuskan untuk mengesampingkan misi tersebut. Sebagian besar, ini berarti bahwa kasus itu ditutup. Namun, karena tidak ada mayat untuk dijadikan barang bukti, menurut protokol, mereka hanya bisa mengesampingkan kasus itu daripada menutup kasus secara resmi. Namun, jika target tiba-tiba muncul kembali, mereka akan terus mengirim orang untuk menyelesaikan pekerjaan apapun yang terjadi. Mereka tidak bisa mengesampingkan misi ini. Bahkan jika Duan Lingtian memutuskan untuk tetap berada di surga Kaisar Giok, misi ini harus berlanjut. Leng Ye, Raja Surgawi 9 istana dari geng tengkorak darah yang telah membiarkan Duan Lingtian melarikan diri 2 kali, berkata dengan muram, namun, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bertemu Duan Lingtian. Tidak setelah Zhou Jun dan saya melaporkan bahwa kami tidak dapat menemukan Duan Lingtian di surga Kaisar Langit. Leng Ye dan rekannya, Raja Surgawi 9 istana lainnya, dengan sengaja menyembunyikan informasi dari geng tengkorak darah, menghasilkan keputusan yang tidak akurat yang dibuat oleh geng. Secara alami, keduanya dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian telah menggunakan jimat pelarian bayangan angin lain atau mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana seseorang telah menggunakan jimat surgawi tipe pelarian dan menyelamatkan Duan Lingtian. Namun, itu akan merepotkan karena mereka harus menceritakan semuanya secara detail. Untuk mempermudah, mereka berbohong. Meskipun itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri, Leng Ye tidak senang dan frustrasi ketika dia mendengar penilaian geng tengkorak darah. Dia merasa sangat terhina karena membiarkan puncak surgawi tertinggi surgawi seperti Duan Lingtian lolos darinya 2 kali. Dia ingin sekali menghancurkan tulang Duan Lingtian menjadi debu dan menyebarkannya ke udara. Jika Duan Lingtian tidak muncul kembali dan memutuskan untuk tinggal di surga Kaisar Giok, sekarang geng tengkorak darah telah memutuskan untuk mengesampingkan kasus ini. Itu berarti dia harus bertindak sendiri dan tidak bisa lagi mengandalkan pada sumber daya geng jika dia ingin membunuh Duan Lingtian. Tanpa sumber daya geng, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami baginya untuk mencari Duan Lingtian di surga Kaisar Langit. Setelah memikirkan masalah ini untuk waktu yang lama, Leng Ye tiba-tiba teringat Wang Qianzhan, penatua agung dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Saya harus berbicara dengan Wang Qianzhan tentang masalah ini. Leng Ye memiliki mutiara jiwa Wang Qianzhan sehingga dia bisa langsung menghubungi Wang Qianzhan. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa suatu hari Duan Lingtian melarikan diri darinya di luar tanah Sekte Surgawi Kesederhanaan menggunakan jimat pelarian bayangan angin. Wang Qianzhan bukan lagi seorang penatua dan telah dikeluarkan dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Hidup itu sulit bagi Wang Qianzhan karena musuh-musuhnya segera membalas dendam setelah mereka mengetahui bahwa dia tidak lagi mendapat dukungan dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Tuanku, Wang Qianzhan segera menjawab begitu dia menerima pesan dari Leng Ye. Dia tidak berani menunda bahkan jika dia sekarang bersembunyi di rawa karena putus asa.
Berdasarkan apa yang saya ketahui, Sekte Surgawi Kesederhanaan seharusnya memiliki mutiara jiwa Duan Lingtian karena dia adalah seorang murid. Periksa mutiara jiwanya untuk melihat apakah itu telah hancur. Nada suara Leng Ye merendahkan dan memerintah. Tuanku, apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan ada kemungkinan Duan Lingtian mati? Meskipun Wang Qianzhan tidak senang dengan nada merendahkan dan memerintah Leng Ye, matanya berbinar dan senyum mengembang di wajahnya saat arti dari kata-kata Leng Ye muncul di benaknya. Awalnya, dia membenci Leng Ye. Lagi pula, dia tidak berusaha keras untuk menyembunyikan kolusinya dengan Leng Ye dan sebagai hasilnya dia diusir oleh Sun Liangpeng dari sekte. Namun, setelah pengorbanan besar itu, dia menemukan Leng Ye gagal membunuh Duan Lingtian. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Ketika dia mengetahui ada kemungkinan Duan Lingtian sudah mati, kebenciannya terhadap Leng Ye juga menghilang. Ya, Leng Ye menjawab dan secara singkat menceritakan apa yang terjadi setelah Duan Lingtian meninggalkan Sekte Surgawi Kesederhanaan dan pertemuan Duan Lingtian dengan Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi. Kami tidak menemukan Duan Lingtian di tempat formasi pengangkutan telah membawanya ke surga Kaisar Langit. Untuk alasan ini, geng Tengkorak Darah telah memutuskan untuk mengesampingkan misi karena mereka menyimpulkan bahwa dia telah dikorbankan ke pohon buah surgawi pengorbanan surga oleh Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi itu. Duan Lingtian ditipu untuk menjadi korban untuk pohon buah surgawi pengorbanan surga. Sebagai mantan penatua agung dari Sekte Surgawi Kesederhanaan dan sebagai seseorang yang telah hidup lebih lama dari Sun Liangpeng, Wang Qianzhan secara alami telah mendengar tentang buah dewa pengorbanan surga. Dia tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Duan Lingtian telah ditipu oleh Kaisar Surgawi. Bagaimana mungkin Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi menjadi orang yang sederhana? Menurutnya, Duan Lingtian tidak akan selamat dari cobaan seperti itu. Oleh karena itu, dia berkata kepada Leng Ye, Tuan Leng Ye, saya pikir Anda terlalu memikirkan banyak hal. Jika Duan Lingtian ditipu oleh Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi untuk menjadi korban bagi pohon buah dewa pengorbanan surga, tidak mungkin dia masih hidup. Leng Ye berkata dengan suara rendah, saya ingin konfirmasi kematiannya melalui mutiara jiwanya. Bab 3114, kembali ke Sekte Surgawi Kesederhanaan Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Jika Leng Ye tidak bertemu Duan Lingtian di surga Kaisar Langit, mirip dengan Wang Qianzhan, dia akan menganggap Duan Lingtian sudah mati. Namun, dia tahu Duan Lingtian masih hidup. Dia hanya ingin Wang Qianzhan memeriksa mutiara jiwa sehingga berita tentang mutiara jiwa Duan Lingtian yang utuh akan menyebar ke geng Tengkorak Darah. Pada saat itu, geng Tengkorak Darah akan melanjutkan misi untuk membunuh Duan Lingtian. Tuanku, Wang Qianzhan tersenyum kecut saat dia menjawab, saya khawatir Anda tidak menyadari bahwa ketika Duan Lingtian melarikan diri dari Anda setelah meninggalkan tanah Sekte Surgawi Kesederhanaan, saya diusir oleh pemimpin Sekte, Sun Liang. Peng, jika saya masih kakek tua, akan mudah bagi saya untuk memeriksa mutiara jiwa Duan Lingtian. Namun, tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Setelah mendengar kata-kata Wang Qianzhan, Leng Ye mendengus dingin sebelum berkata, bahkan jika Anda bukan penatua agung dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, bukankah Anda seharusnya memiliki pengikut setia di sekte tersebut? Seharusnya tidak sulit bagimu untuk meminta mereka memeriksa mutiara jiwa Duan Lingtian atas namamu, kan? Tuanku, aku telah menyinggung banyak orang di masa lalu. Sejak hari saya meninggalkan Sekte Surgawi Kesederhanaan, saya telah melarikan diri dari musuh saya. Bagaimana orang-orang itu bisa setia kepada saya sekarang setelah saya jatuh ke keadaan ini? Apakah Anda pikir mereka akan terbuka untuk membantu saya? Wang Qianzhan berkata dengan getir. Jika Anda berhasil menyelesaikan tugas ini, saya akan merekomendasikan Anda ke geng Tengkorak Darah sehingga Anda bisa menjadi salah satu pembunuh kami, jawab Leng Ye. Setelah mendengar kata-kata Leng Ye, mata Wang Qianzhan melebar karena terkejut saat ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Tuanku, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Selesaikan tugas ini, dan kita akan membicarakannya nanti, kata Leng Ye. Yakinlah, tuanku, saya akan memastikan untuk menyelesaikan tugas ini. Wang Qianzhan bersumpah, meskipun dia tidak berbohong kepada Leng Ye tentang tidak bisa memeriksa mutiara jiwa Duan Lingtian, itu tidak sepenuhnya mustahil. Orang-orang itu mungkin tidak mau membantunya sekarang karena dia bukan lagi penatua agung dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, tetapi itu akan menjadi cerita yang berbeda jika dia bisa memberi mereka manfaat.
Wang Qianzhan tidak menunda dan langsung menghubungi Penatua ketiga dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Penatua ketiga. Ketika Penatua ketiga dari Sekte Surgawi Kesederhanaan menerima pesan Wang Qianzhan, dia waspada. Penatua Agung, aku bukan lagi kakek tua. Penatua ketiga, aku akan terus terang padamu. Aku ingin kau membantuku. Itu hanya membutuhkan sedikit usaha darimu, tapi aku akan membuatnya berharga untukmu, kata Wang Qianzhan tanpa berbelit-belit. Dia memberitahu tetua ketiga tentang hal yang akan diberikan kepadanya sebagai imbalan atas bantuan kecil. Mata Penatua ketiga dari Sekte Surgawi Kesederhanaan segera menyala, jelas bersedia membantu Wang Qianzhan. Grand Elder, apakah kamu yakin? Apakah Anda benar-benar bersedia membayar harga setinggi itu untuk bantuan sekecil itu? Wang Qianzhan tidak menjawab. Sebagai imbalan untuk membayar harga tinggi, ia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pembunuh di geng Tengkorak Darah. Dengan kesempatan itu, tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk seseorang yang putus asa seperti dia. Yang dia butuhkan hanyalah tetua ketiga untuk membantunya. Sekitar setengah jam kemudian, Wang Qianzhan akhirnya menerima pesan dari tetua ketiga. Setelah mendengar kata-kata tetua ketiga, dia mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi gelap. Penatua ketiga, apakah Anda yakin mutiara jiwa Duan Lingtian masih utuh? Ya, jawab tetua ketiga, saya melihat mutiara jiwanya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, saya mengonfirmasi bahwa mutiara jiwa adalah milik Duan Lingtian. Baik, Wang Qianzhan menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya sedikit mereda. Aku menyimpan apa yang aku janjikan padamu di. Dia mengungkapkan lokasi harta karun yang dia sembunyikan di salah satu sudut tanah Sekte Surgawi Kesederhanaan ketika dia masih menjadi Penatua Agung dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Karena akan sangat sulit baginya untuk kembali mengumpulkan harta itu, dia tidak merasa enggan untuk berpisah dengannya. Setelah dia selesai berbicara dengan tetua ketiga, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak berharap Duan Lingtian bertahan hidup setelah ditipu oleh Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi dan menghindari nasib menjadi pengorbanan bagi pohon surga pengorbanan surgawi. Buah, sulit baginya untuk menerima bahwa Duan Lingtian masih hidup. Matanya berbinar saat dia menghibur dirinya sendiri. Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi mungkin gagal menggunakan Duan Lingtian sebagai pengorbanan. Namun, itu tidak berarti Duan Lingtian tidak akan mati di masa depan. Dengan pemikiran ini, dia buru-buru menghubungi Leng Ye. Tuanku, sumberku telah mengkonfirmasi bahwa mutiara jiwa Duan Lingtian masih utuh. Dia masih hidup, sangat baik. Setelah Leng Ye menjawab, dia meminta Wang Qianzhan untuk mengambil formasi pengangkutan untuk melakukan perjalanan ke salah satu cabang geng Tengkorak Darah. Setelah memberikan kata-katanya, dia akan merekomendasikan Wang Qianzhan ke geng Tengkorak Darah. Wang Qianzhan tidak membuang waktu dan dengan cepat berjalan ke cabang gang Tengkorak Darah. Leng Ye menepati janjinya dan Wang Qianzhan berhasil menjadi pembunuh geng Tengkorak Darah. Pada saat yang sama, di bawah perintah Leng Ye, dia harus bersaksi bahwa Duan Lingtian masih hidup di depan petinggi geng Tengkorak Darah. Secara alami, Leng Ye telah memanipulasi rangkaian acara ini. Dia tahu nilai utama Wang Qianzhan adalah untuk bersaksi kepada para petinggi di gang Tengkorak Darah bahwa Duan Lingtian masih hidup. Dengan kesaksian Wang Qianzhan, misi yang telah disisihkan kembali aktif. Sementara itu, Chen Li, putra tidak sah dari wakil pemimpin geng Tengkorak Darah, juga menerima kabar dari ayahnya. Dia tidak percaya, dan suasana hatinya menjadi gelap. Apa, misi aktif lagi? Bukankah dia ditipu oleh Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi untuk menjadi korban bagi pohon buah surgawi pengorbanan surga? Bagaimana dia masih hidup? Jadi dia masih hidup, kata Chen Yuanshan. Namun, kami tidak tahu pasti apakah dia telah melarikan diri dari reinkarnasi Kaisar Surgawi. Mungkin dia belum dikorbankan. Jika itu masalahnya, itu tidak akan lama sebelum dia mati. Itu pasti. Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi harus kuat bahkan jika kekuatannya tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Dalam hal pengalaman dan pengetahuan, bahkan 10 Duan Lingtian tidak akan bisa dibandingkan dengan Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi. Chen Li mengangguk, siap menerima teori ini. Namun, sebelum Chen Li dapat meyakinkan dirinya lebih jauh, Chen Yuanshan, yang telah memberi Chen Li harapan, pupus harapannya dengan menambahkan, namun, ada juga kemungkinan bahwa Duan Lingtian berhasil melarikan diri dari reinkarnasi Kaisar Surgawi.
Di salah satu kota di bawah Profound Nether Mansion di Southern Heaven Territory of the Spirit of Rarching Heaven, sesosok muncul dalam formasi transportasi. Di mana saya? Orang ini tidak lain adalah Duan Lingtian yang telah kembali dari Yan Mountain Mansion di Equal Heaven Territory dari Jade Emperor Heaven melalui formasi transportasi di kota Tianji. Kota Gunung Merah. Setelah berbicara dengan penduduk setempat, Duan Lingtian menemukan lokasinya. Dia telah mempelajari peta wilayah Nether Mansion yang mendalam ketika dia berada di perpustakaan Sekte Surgawi Kesederhanaan, jadi dia ingat kota Gunung Merah terletak di selatan Sekte Surgawi Kesederhanaan. Ada jarak yang cukup jauh antara kota Gunung Merah dan perkebunan Sekte Surgawi Kesederhanaan. Namun, dengan kecepatannya saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di tujuannya. Beberapa hari kemudian, Duan Lingtian akhirnya tiba di luar kediaman Sekte Surgawi Kesederhanaan. Dia menghela nafas ketika dia berdiri di luar perkebunan. Aku hanya pergi sebentar, tapi rasanya seperti keabadian telah berlalu. Segera setelah itu, dia memasuki tanah Sekte Surgawi Kesederhanaan. Begitu dia melangkah masuk, dia dihentikan oleh para murid yang berpatroli. Murid sejati. Murid yang berpatroli membungkuk dan menyapa Duan Lingtian segera setelah dia memberikan tokennya. Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai jawaban sebelum dia pergi. Murid-murid yang berpatroli berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Duan Lingtian pergi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sejak kapan sekte kita mendapatkan murid sejati yang baru? Kamu baru saja kembali ke sekte beberapa hari yang lalu sehingga kamu tidak menyadari bahwa pemimpin sekte telah memilih seseorang untuk mengambil alih tempat murid sejati terakhir. Namanya Duan Lingtian. Dia baru saja bergabung dengan sekte belum lama ini. Tepat sekali, pemuda berbaju ungu itu adalah Duan Lingtian. Bukankah mereka mengatakan dia adalah puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami dua kedalaman dari sebuah hukum? Namun, berdasarkan kecepatan dan celestial origin energinya sebelumnya, sepertinya sebanding dengan celestial duke, kan? Mungkinkah dia memiliki terobosan dan menjadi duke surgawi dasar? Satu adipati surgawi dasar yang berusia di bawah 100 tahun. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari diskusi yang terjadi di antara para murid yang berpatroli. Sekembalinya, dia langsung mencari Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Setelah dia memasuki perkebunan, Sun Liangpeng telah mengiriminya pesan yang memberitahunya untuk bertemu di kediaman Sun Liangpeng. Tidak ada yang menghentikan Duan Lingtian ketika dia memasuki halaman Sun Liangpeng karena Sun Liangpeng telah memberitahu para murid yang berpatroli tentang kedatangan Duan Lingtian. Sun Liangpeng sudah menunggu Duan Lingtian di halaman kediamannya. Pemimpin sekte, Duan Lingtian menyapa Sun Liangpeng. Sun Liangpeng tidak membuang waktu untuk basa-basi. Matanya cerah saat dia melihat Duan Lingtian dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana? Sun Liangpeng telah mendengar desas-desus dari teman-temannya yang bukan dari rumah Nether yang mendalam bahwa Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi telah merencanakan dan berhasil menipu puncak surga yang menyeluruh untuk menjadi korban bagi pohon surga pengorbanan buah surgawi di surga Kaisar Langit. Selain itu, sebelum Duan Lingtian pergi, dia ingat Duan Lingtian telah menyebutkan sesuatu tentang buah surgawi pengorbanan surga. Karena itu, tidak sulit baginya untuk menghubungkan kedua hal itu bersama-sama. Suara mendesing. Duan Lingtian melepaskan penyembunyian Profound Divine Metal pada jiwanya dan melepaskan aura jiwanya, memperlihatkan kekuatannya kepada Sun Liangpeng. Ini, ketika Sun Liangpeng merasakan aura jiwa Duan Lingtian, matanya membelalak kaget. Kamu berhasil mendapatkan buah surgawi pengorbanan surga. Sun Liangpeng dapat merasakan bahwa Duan Lingtian sekarang adalah seorang adipati surgawi 10 arah berdasarkan aura jiwa Duan Lingtian, tetapi dia tidak bisa tidak meminta konfirmasi, kamu telah menjadi adipati surgawi 10 arah. Bab 3115, Pavilion Tutor Kekaisaran Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian mengangguk. Mata Sun Liangpeng semakin cerah saat wajahnya memerah karena kegembiraan. Nafasnya juga semakin cepat, butuh beberapa saat untuk menekan kegembiraannya. Pemimpin sekte, Duan Lingtian bertanya, biasanya, keadaan apa yang memungkinkan geng tengkorak darah melacakku melintasi alam Devata? Apa? Kegembiraan Sun Liangpeng digantikan oleh keterkejutan ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pembunuh dari geng tengkorak darah mengikutimu sampai ke surga Kaisar Langit. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Mereka tidak hanya pergi ke surga Kaisar Langit,
tetapi mereka bahkan berhasil menemukan lokasi persisku di Yan Mountain Mansion dari Equal Heaven Territory. Masalah dua pembunuh yang menemukannya di surga Kaisar Langit selalu mengganggu Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia sangat ingin mengetahui bagaimana para pembunuh itu menemukannya di Yan Mountain Mansion di Equal Heaven Territory dari Jade Emperor Heaven. Ini berarti geng tengkorak darah pasti telah mengirim seorang master formasi untuk menyelidiki tujuanmu melalui formasi pengangkutan yang kamu gunakan, Sun Liangpeng berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, untuk menyelidiki formasi pengangkutan, mereka harus memperoleh izin dari salah satu wakil Master Mansion dari Profound Nether Mansion. Master Mansion memegang otoritas tinggi dan tidak akan begitu saja memberikan siapapun akses ke formasi pengangkutan, apalagi geng tengkorak darah. Untuk alasan ini, saya curiga salah satu wakil Master Mansion pasti telah mengizinkannya. Dia terdengar percaya diri ketika dia berbicara tentang kecurigaannya. Duan Lingtian menyipitkan matanya sedikit saat cahaya dingin melintas di matanya. Pemimpin sekte, kamu yakin salah satu wakil tuan rumah dari sekte Nether Mendalam memberikan izin kepada geng tengkorak darah untuk memeriksa formasi pengangkutan yang saya gunakan untuk bepergian ke surga Kaisar Giok? Sun Liangpeng mengangguk. Ekspresi Duan Lingtian berubah dingin saat dia terus bertanya dengan suara rendah, pemimpin sekte, berapa banyak wakil tuan rumah di Profound Nether Mansion? Ada 3 dari mereka, jawab Sun Liang. Kemudian, dia berspekulasi dengan keras, namun, saya tidak percaya mereka akan memberikan izin kepada geng tengkorak darah untuk memeriksa formasi pengangkutan hanya agar para pembunuh dapat membunuh seorang murid dari sekte surgawi kesederhanaan. Lagi pula, jika masalah ini terungkap, tuan rumah tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Menurut pendapat saya, wakil tuan rumah yang memberikan izin kepada geng tengkorak darah tidak tahu bahwa si pembunuh sedang mengejar Anda. Karena sekte surgawi kesederhanaan adalah bawahan dari rumah Nether Mendalam, dia agak akrab dengan cara kerja bagian dalam mansion. Faktanya, saya menduga wakil kepala mansion bahkan tidak tahu bahwa dia memberikan izin kepada geng tengkorak darah. Lagi pula, jika masalah ini keluar, dia akan selesai. Tidak masalah bagiku jika dia sadar atau tidak. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa dia membantu kedua pembunuh itu menemukanku. Matanya bersinar dengan cahaya ganas. Pada saat itu, jika bukan karena Ling Jueyun, dia akan dibunuh oleh 2 pembunuh dari geng tengkorak darah. Apa basis kultivasi para pembunuh yang dikirim oleh geng tengkorak darah untuk mengejarmu? Tanya Sun Liangpeng. Salah satunya adalah pembunuh yang menungguku di luar tanah sekte sebelum aku pergi, dan yang lainnya adalah Raja Surgawi 9 Istana, kata Duan Lingtian. Apa? Ekspresi Sun Liangpeng berubah drastis. Dia ingat pembunuh sebelumnya juga adalah Raja Surgawi 9 Istana. Ini berarti geng tengkorak darah mengirim 2 Raja Surgawi 9 Istana untuk membunuh Duan Lingtian di surga Kaisar Langit. Memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Apalagi Duan Lingtian, akan mudah bagi 2 Raja Surgawi 9 Istana untuk membunuhnya. Setelah putaran roller coaster emosional, dia memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Duan Lingtian, bagaimana Anda melarikan diri dari 2 Raja Surgawi 9 Istana? Pada saat yang sama, Sun Liangpeng bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah dia belum menghabiskan penggunaan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi? Lagi pula, dengan manfaat dari buah surgawi pengorbanan surga, jika Duan Lingtian menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari atau membunuh kedua pembunuh itu. Duan Lingtian menjawab, teman saya membantu saya melarikan diri dengan menggunakan jimat surgawi tipe pelarian yang sebanding dengan jimat pelarian bayangan angin, kata Duan Lingtian. Temanmu? Sun Liangpeng terkejut. Dia adalah Ling Jueyun yang menduduki peringkat pertama di alam bawah dari alam kuno surga selatan dan bergabung dengan sekte langit platform awan. Ada 2 buah surgawi pengorbanan surga sehingga masing-masing dari kita mengkonsumsi 1, kata Duan Lingtian. Ling Jueyun. Sun Liangpeng tercengang. Apakah kalian berdua bekerja sama untuk mendapatkan buah surgawi pengorbanan surga dari Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi? Sesuatu seperti itu. Duan Lingtian mengangguk. Aku tidak menyangka sekte surgawi platform cloud akan sangat beruntung juga. Sun Liangpeng menghela nafas sambil berkata, masa depan Ling Jueyun akan cerah setelah dia bergabung dengan Profound Nether Mansion. Pada saat itu, si botak keledai akan sangat dihargai oleh tuan rumah. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak merasa iri sama sekali.
Bagaimanapun, sekte surgawi kesederhanaannya memiliki Duan Lingtian. Ling Jueyun tidak kembali bersamaku. Dia memutuskan untuk tinggal di surga Kaisar Giok, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Sun Liangpeng tertawa sebelum berkata, ternyata, keledai botak gagal menjaga Ling Jueyun. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah serius saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, terima kasih. Sun Liangpeng tahu bahwa Duan Lingtian bisa saja memilih untuk tidak kembali ke Spirit of Arching Heaven. Karena Duan Lingtian telah kembali, Duan Lingtian pasti memiliki niat untuk bergabung dengan Profound Nether Mansion. Jika Duan Lingtian tampil cemerlang di Profound Nether Mansion, Mansion Master dari Profound Nether Mansion pasti akan menghadiahi Sun Liangpeng. Pemimpin sekte, kamu terlalu baik. Jika bukan karena jimat pelarian bayangan anginmu, aku tidak akan bisa melarikan diri dari pembunuh geng tengkorak darah dan mendapatkan buah dewa pengorbanan surga. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Faktanya, saya lebih suka tinggal di surga yang melingkupi roh dibandingkan dengan surga Kaisar Giok. Lagi pula, aku sudah akrab dengannya. Jadi bergabung dengan Profound Nether Mansion adalah pilihan terbaik bagiku. Dia tidak menunggu jawaban Sun Liangpeng dan terus bertanya, pemimpin sekte, saya ingin bergabung dengan Profound Nether Mansion secepat mungkin. Apakah ada cara untuk melakukannya? Dengan kekuatanmu saat ini, akan mudah bagimu untuk bergabung dengan Profound Nether Mansion, jawab Sun Liangpeng sambil menghancurkan Communication Celestial Jimat untuk mengirim pesan. Untuk sesaat, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ketika dia akhirnya tersadar kembali, dia berkata kepada Duan Lingtian sambil tersenyum, Duan Lingtian, aku sudah berbicara dengan paman seniorku. Dia akan datang dan membawamu ke rumah Nether yang mendalam dalam 3 hari. Paman seniormu, mata Duan Lingtian berbinar. Apakah dia salah satu dari 10 inspektur di Profound Nether Mansion? Ketika dia tiba di sekte surgawi kesederhanaan, dia telah mendengar banyak orang berbicara tentang seorang senior sekte yang merupakan salah satu dari 10 inspektur dari Mansion Nether yang mendalam. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa senior itu kemungkinan adalah paman senior Sun Liangpeng. Ya, Sun Liangpeng menjawab sambil tersenyum, paman senior saya sangat senang mengetahui bahwa Anda telah menjadi adipati surgawi 10 arah pada usia kurang dari 100 tahun setelah mengkonsumsi buah dewa pengorbanan surga. Dia bahkan mengatakan bahwa dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda pasti akan lulus ujian Imperial Tutor Pavilion di Profound Nether Mansion dan menjadi Imperial Tutor. Pavilion Guru Kekaisaran. Guru Kekaisaran. Duan Lingtian bingung. Dia belum pernah mendengar tentang Profound Nether Mansion ini. Pavilion Tutor Kekaisaran adalah sesuatu yang unik untuk Mansion Nether yang mendalam. Belum ada guru kekaisaran selama 30.000 tahun terakhir di Mansion. Jadi, tentu saja, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai melupakan Pavilion Guru Kekaisaran. Faktanya, banyak orang dari Profound Nether Mansion tidak mengetahui keberadaannya sama sekali. Mata Sun Liangpeng bersinar terang saat dia melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian, dengan kekuatan dan usia Anda saat ini, Anda pasti akan lulus ujian dengan mudah dan menjadi tutor kekaisaran pertama Mansion Nether yang mendalam dalam 30.000 tahun. Belum ada guru kekaisaran selama 30.000 tahun terakhir. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, pemimpin sekte, apakah sangat sulit untuk menjadi guru kekaisaran dari Pavilion Guru Kekaisaran? Tentu saja, Sun Liangpeng langsung menjawab. Sedikit rasa hormat dapat terlihat di matanya saat dia terus berkata, tutor kekaisaran terakhir yang muncul lebih dari 30.000 tahun yang lalu adalah Duke Surgawi 9 Istana yang berusia hampir 200 tahun pada waktu itu dan telah memahami 5 kedalaman dari hukum angin. Seorang Duke Surgawi 9 Istana di bawah usia 200 yang memahami 5 kedalaman dari hukum angin. Mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa. Dia tahu betapa sulitnya menjadi Duke Surgawi 9 Istana dan memahami 5 kedalaman dari sebuah hukum sebelum mencapai usia 200 tahun. Memikirkan kejeniusan seperti itu telah muncul di Profound Nether Mansion sebelumnya. Bab 3116, sebuah kata nasihat penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, di mana dia sekarang? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutnya, karena orang itu mencapai prestasi luar biasa seperti 30.000 tahun yang lalu, dia pasti akan menjadi karakter yang luar biasa jika dia masih berada di wilayah surga selatan.
Bagaimana mungkin seseorang yang menjadi Duke Surgawi 9 istana dan telah memahami 5 kedalaman dari hukum sebelum usia 200 menjadi biasa? Dia sudah mati, Sun Liangpeng berkata sambil menghela nafas. Dulu, bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya yang mendalam telah mengejutkan Mansion Nether yang mendalam. Setelah itu, dia bergabung dengan klan yang memerintah rumah Nether yang mendalam untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Namun, ketika dia telah menerobos dan menjadi Raja Surgawi 6 Combo, seorang jenius dari salah satu dari 10 klan utama, yang lebih tua tetapi lebih lemah dari klannya, telah melanggar istrinya. Marah, dia menantang jenius itu untuk pertempuran mati dan akhirnya dibunuh oleh jenius itu. Pada saat itu, si jenius lebih kuat darinya bahkan jika si jenius sama sekali tidak berbakat seperti dia. Jika dia masih hidup hari ini, pencapaiannya akan jauh lebih besar daripada kejeniusan yang membunuhnya. Sedikit rasa kasihan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara. Dia meninggal bahkan sebelum dia tumbuh menjadi potensi penuhnya. Duan Lingtian tidak bisa tidak mengasihani guru kekaisaran dari rumah Nether mendalam dari 30.000 tahun yang lalu. Jika orang itu masih hidup, setidaknya dia akan menjadi Dewa Surgawi, pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah Surga Selatan. Matanya berkedip saat dia berkata, jika dia bertahan sebentar sebelum menghadapi lawannya, dia mungkin bisa membunuh lawannya, kan? Namun, dia tahu betul tidak banyak orang yang bisa mentolerir masalah seperti itu. Tentu saja, bagaimanapun, bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya jauh lebih baik daripada lawannya, jawab Sun Liangpeng dengan percaya diri. Apakah lawannya masih hidup? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sun Liangpeng mengangguk sebelum dia tersenyum masam dan berkata, dia tidak hanya masih hidup, tetapi dia sekarang adalah pemimpin klan dari klannya. Terlebih lagi, klannya bukan sembarang klan biasa, ini adalah salah satu dari 10 klan utama di wilayah Surga Selatan. Meskipun pemimpin klan dari 10 klan utama mungkin bukan yang terkuat, mereka setidaknya adalah Dewa Surgawi kelas 1. Terlebih lagi, orang itu dikatakan sebagai yang terkuat di antara para pemimpin klan, dan dia mungkin menjadi seorang Celestial Lord yang bergelar. Dia naik pangkat begitu tinggi. Duan Lingtian menghela nafas. Jika guru kekaisaran dari rumah Nether mendalam itu masih hidup, dia pasti sudah menjadi Tuan Surgawi bergelar sekarang, kan? Sun Liangpeng mengangguk. Jika bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya tidak berkurang seiring waktu, dia setidaknya harus menjadi penguasa surgawi sekarang dan akan hampir menjadi Kaisar Surgawi. Kekuatannya mungkin akan sebanding dengan Dewa Surgawi Surga Selatan yang memerintah wilayah Surga Selatan. Sayangnya, surga cemburu pada jenius, dan dia meninggal sebelum waktunya. Rumor mengatakan bahwa istrinya sedang mengandung anaknya pada tahun yang sama ketika dia dilanggar. Namun, istrinya yang sedang menghilang secara misterius setelah kematiannya. Ada spekulasi bahwa pria yang melanggarnya telah membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Bahkan, saya mendengar istrinya agak kuat. Dia tidak bunuh diri dalam keputusasaan ketika dia mengetahui bahwa dia telah meninggal tetapi memilih untuk hidup untuk anak di dalam perutnya. Di akhir kata-katanya, mata Duan Lingtian berkilat dingin ketika dia mendengar kata-kata Sun Liangpeng. Tidak hanya orang itu melanggar istri seseorang, tetapi dia bahkan membunuhnya setelah melanggar dan membunuh suaminya. Orang seperti itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas. Karena masalah ini, orang-orang dari Profound Nether Mansion tidak dapat melihat bahwa Imperial Tutor tumbuh menjadi potensi penuhnya dan menjadi orang terkuat di wilayah Surga Selatan. Duan Lingtian, bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda sebanding dengan mantan guru kekaisaran. Selain itu, dengan pertemuan kebetulan Anda pasti akan mencapai hal-hal besar, kata Sun Liangpeng sambil memandang Duan Lingtian. Dengan pencapaian Anda di usia yang begitu muda, tidak ada keraguan Anda akan menjadi guru kekaisaran yang baru. Rumah Nether yang mendalam. Sun Liangpeng berhenti sejenak saat ekspresinya berubah serius. Dia berkata, sebelum bergabung dengan Profound Nether Mansion, saya harap Anda akan mengindahkan saran saya. Sekarang Anda tahu mengapa mantan guru kekaisaran meninggal sebelum dia tumbuh menjadi potensi penuhnya, belajarlah dari kesalahannya. Jangan bertindak sembrono dan menempatkan diri Anda dalam risiko. Seperti kata pepatah, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Namun, jika Anda mati, tidak akan ada harapan yang tersisa sama sekali. Dia jelas tidak ingin Duan Lingtian mengikuti jejak mantan guru kekaisaran. Lagi pula, menurutnya,
Jika mantan guru kekaisaran telah bertahan dan tidak bertindak sembarangan, dia tidak hanya akan membalas dendam, tetapi dia juga akan menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat di wilayah surga selatan sekarang. Pemimpin sekte, menurut saya, mantan guru kekaisaran pastilah pria yang sentimental. Jika aku boleh bertanya padamu, jika kamu berada di posisinya, bisakah kamu menanggung masalah seperti itu? Mata Duan Lingtian bersinar terang saat dia menatap Sun Liangpeng dan berkata, beberapa hal dapat dan harus ditanggung, tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh ditanggung bahkan jika Anda dapat menanggungnya. Sun Liangpeng menjadi linglung saat dia membayangkan dirinya dalam posisi mantan guru kekaisaran. Dia menemukan dia tidak akan mampu menanggung masalah seperti itu juga. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa menahan diri untuk tidak membalas dendam orang tua atau istrinya? Duan Lingtian tidak menunggu Sun Liangpeng menjawab saat dia berkata, saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi pada saya sejak awal, mengatakan dia adalah suami yang baik karena dia gagal melindungi istrinya. Apalagi dia sedang mengandung anaknya saat itu. Selain itu, dia bahkan mati setelah dia dilanggar, meninggalkannya sendirian untuk menanggung beban. Dia harus bertanggung jawab untuk itu. Menurutnya, laki-laki yang gagal melindungi wanitanya sendiri telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai laki-laki dan sebagai suami. Saya tidak setuju. Siapa yang menyangka orang itu akan melanggar istrinya? Dia tidak dapat memperkirakan bahwa Sun Liangpeng tidak setuju dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian hanya menanggapi dengan senyum tipis dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Namun, dia sangat percaya jika mantan guru kekaisaran telah melindungi istrinya dengan lebih baik, tragedi seperti itu bisa dihindari. Bahkan jika mantan guru kekaisaran harus meninggalkan istrinya untuk berkultivasi dalam pengasingan, dengan statusnya, tidak bisakah dia meminta seniornya untuk melindungi istrinya saat dia pergi? Sun Liangpeng memperhatikan Duan Lingtian tampaknya tidak memiliki niat untuk melanjutkan topik ini sehingga dia segera mengubah topik dan bertanya, Duan Lingtian, buah surgawi pengorbanan surga tidak hanya meningkatkan basis kultivasi seseorang, tetapi saya mendengarnya membantu seseorang memahami banyak hal. Kedalaman dari undang-undang baru juga. Saya ingin tahu hukum apa dan berapa banyak kedalaman yang telah Anda pahami. Dia sangat ingin tahu tentang masalah ini sejak tadi. Hukum ruang, aku. Mata Sun Liangpeng langsung melebar, dan dia menyela, kau memahami hukum ruang. Duan Lingtian mengangguk. Berapa banyak kedalaman? Sun Liangpeng terus bertanya. Tidak banyak, hanya 6, jawab Duan Lingtian. Menurutmu itu tidak banyak? Sun Liangpeng memandang Duan Lingtian seolah-olah dia ingin mengalahkan Duan Lingtian. Ini benar-benar tidak banyak. Saya mendengar 6 adalah jumlah kedalaman minimum yang dapat dipahami seseorang setelah mengkonsumsi buah surgawi pengorbanan surga. Bahkan teman saya, Ling Jueyun, memahami 8 kedalaman dari hukum logam. Dalam hal itu, saya benar-benar tidak memahami kedalaman sebanyak itu, jelas Duan Lingtian. Hukum logam hanyalah hukum biasa. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan hukum ruang? Hukum ruang adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi. Mereka dikenal sulit untuk dipahami. Sun Liangpeng menggelengkan kepalanya sambil berkata, berdasarkan apa yang saya dengar, mereka yang mengkonsumsi buah surga pengorbanan surga di masa lalu dan memahami 6 kedalaman adalah hukum biasa. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi. Matanya bersinar iri saat dia berbicara. Itu wajar karena dia tidak menemukan salah satu dari 4 hukum tertinggi sepanjang hidupnya. Duo itu terus mengobrol lebih lama sebelum Duan Lingtian memutuskan untuk kembali ke kediamannya. Namun, Sun Liangpeng bersikeras bahwa Duan Lingtian tinggal di kediamannya. Karena kamu akan pergi dalam 3 hari, tetap di sini dan mengobrol denganku. Selain itu, saya tertarik untuk mendengarkan petualangan Anda di surga Kaisar Langit dan bagaimana Anda memperoleh buah dewa pengorbanan surga dari Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi. Duan Lingtian merasa tidak pantas untuk menolak undangan Sun Liangpeng sehingga dia menghabiskan 3 hari berikutnya di kediaman Sun Liangpeng. Mereka mengobrol, dan dia memberitahu Sun Liangpeng tentang segala sesuatu selama waktunya di surga Kaisar Langit. Secara alami, dia tidak menyebutkan 5 elemen surgawi atau artefak surgawinya. Faktanya, bahkan ketika Sun Liangpeng bertanya tentang senjata surgawi kelas kerajaan dan senjata surgawi kelas kaisar, dia menyangkal melihat hal-hal seperti itu. Sepertinya Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi itu tidak berhasil merebut kembali harta kehidupan masa lalunya. Mungkin,
Orang lain menemukannya, Sun Liangpeng berspekulasi. Duan Lingtian samar-samar mengangguk setuju. Namun, dia tahu Sun Liangpeng mungkin belum tentu mempercayai kata-katanya, tetapi tanpa konfirmasinya, tidak ada yang bisa dilakukan Sun Liangpeng bahkan jika Sun Liangpeng curiga. Terlebih lagi, jika dia tampil baik di Profound Nether Mansion, Sun Liangpeng bahkan mungkin akan dihadiahi dengan Royal Great Celestial Weapon dari Mansion Master dari Profound Nether Mansion karena menemukan seorang jenius seperti dia. Bab 3117, Qi Tianming Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Setelah 3 hari, seorang tamu yang melakukan perjalanan dari jauh akhirnya tiba di kediaman Sekte Surgawi Kesederhanaan. Tamu itu adalah seorang lelaki tua dengan tubuh sedang yang mengenakan jubah abu-abu panjang. Rambutnya benar-benar putih, dan kulitnya kemerahan. Secara keseluruhan, dia terlihat sehat dan energi meskipun usianya sudah lanjut. Ketika dia tiba di tanah sekte, dia memasuki kediaman Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, tanpa terdeteksi oleh para tetua dan murid yang berpatroli. Dia melayang di udara di atas kediaman Sun Liangpeng saat dia memanggil, "Peng kecil." "Peng kecil." Duan Lingtian dan Sun Liangpeng sedang duduk di depan meja batu di halaman, di tengah percakapan, ketika mereka mendengar suara lelaki tua itu. Tak satu pun dari mereka yang mendeteksi kehadiran lelaki tua itu sebelum lelaki tua itu berbicara. Ketika Duan Lingtian mengalihkan pandangannya kembali ke Sun Liangpeng, dia melihat sedikit rasa malu di wajah Sun Liangpeng karena dipanggil sebagai Peng kecil. Memang, Sun Liangpeng merasa agak malu saat ini setelah mendengar nama panggilannya. Wajahnya sedikit merah ketika dia menemukan Duan Lingtian menatapnya dengan aneh. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat bangkit untuk menyambut lelaki tua itu dan berkata dengan senyum masam di wajahnya, "Paman senior, bisakah kamu berhenti menggunakan nama panggilan itu? Itu merusak citraku sebagai pemimpin sekte. Wah, aku memanggilmu dengan nama panggilan itu sejak kamu masih kecil. Anda ingin saya mengubah cara saya memanggil Anda sekarang karena Anda sudah dewasa?" Pria tua berpakaian abu-abu itu menjawab saat dia turun di halaman. Tanpa upacara apapun, dia duduk di sebelah Sun Liangpeng dan mengambil toples anggur di atas meja, menuangkan anggur ke tenggorokannya. Duan Lingtian secara alami mengikutinya ketika dia melihat Sun Liangpeng bangkit berdiri. Namun, energi tak terlihat melonjak keluar dari tubuh lelaki tua itu dan mencegahnya untuk bangun. "Kamu pasti Duan Lingtian, kan? Anda tidak perlu meniru Little Peng. Anda dapat membuang formalitas. Santai saja." "Terima kasih, senior," jawab Duan Lingtian dengan senyum sopan. Berdasarkan ini, dia bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu ramah dan mudah bergaul. Sun Liangpeng memandang Duan Lingtian sebelum dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berpakaian abu-abu itu dan berkata, "Duan Lingtian, ini adalah paman senior saya, Qi Tianming. Dia juga mantan penatua agung dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Anda bisa memanggilnya sebagai Old Qi." "Qi tua," Duan Lingtian menyapa lelaki tua itu lagi. Setelah merasakan aura lelaki tua itu, dia bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu lebih kuat dari 2 Raja Surgawi 9 istana dari geng Tengkorak Darah. Dia bisa merasakan aura lelaki tua itu karena energi asal surgawi dan energi jiwanya yang sebanding dengan 1 dewa surgawi dasar. Sejak saat itu dia telah menggunakan energi surgawi tingkat kerajaan yang dapat dikonsumsinya untuk membunuh pembunuh pertama dari geng Tengkorak Darah. Kekuatannya telah terkuras menjadi 1 Raja Surgawi dasar. Saat dia terus menggunakan energinya, kekuatannya akan terus berkurang hingga setara dengan Raja Surgawi 10 arah, Raja Surgawi 9 istana, Raja Surgawi 8 trigram hingga mencapai basis kultivasinya yang sebenarnya. Pemimpin sekte, apakah Qi tua adalah Raja Surgawi 10 arah? Duan Lingtian meminta Sun Liangpeng melalui transmisi suara untuk mengkonfirmasi spekulasinya. 10 inspektur dari Profound Nether Mansion semuanya adalah Raja Surgawi 10 arah. Ini bukan rahasia. Apa yang salah? Dari siapa Anda mendengar tentang masalah ini? Anda sepertinya tidak menyadari hal ini, jawab Sun Liangpeng. 10 inspektur dari Profound Nether Mansion semuanya adalah Raja Surgawi 10 arah. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sun Liangpeng. Dia tahu bahwa 10 inspektur dari Profound Nether Mansion lebih kuat dari semua pemimpin sekte dan pemimpin klan dari 3 sekte dan 2 klan, tetapi dia tidak menyadari bahwa mereka semua adalah Raja Surgawi 10 arah. Jadi,
Ini berarti Bihai Mingfeng juga adalah Raja Surgawi 10 arah. Duan Lingtian telah bertemu dengan inspektur lain dari rumah Neter mendalam sebelum bertemu Qi Tianming. Inspektur lainnya adalah Bihai Mingfeng, pemimpin sekte ketiga dari sekte Surgawi Kopling. Dia telah bertemu Bihai Mingfeng di pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan. Bihai Mingfeng juga tampak seperti idola Huang Jialong. Duan Lingtian pasti memikirkan temannya ketika dia memikirkan Bihai Mingfeng. Aku ingin tahu bagaimana kabar Huang Jialong di sekte Surgawi Kopling. Huang Jialong adalah salah satu dari sedikit teman yang Duan Lingtian buat setelah naik ke Spirit of Arching Heaven. Huang Jialong telah menjadi teman penting bagi Duan Lingtian selama waktu yang mereka habiskan bersama. Orang harus tahu bahwa dia bukan seseorang yang akan dengan mudah mengakui orang lain sebagai teman dekat. Dia berpikir dalam hati, setelah bergabung dengan Profound Nether Mansion, jika saya punya waktu, saya harus mengunjungi Jialong di sekte Celestial Coupling. Pada saat ini, Sun Liangpeng memandang Qi Tianming dan bertanya sambil tersenyum, "Paman senior, saya yakin akan ada keributan besar di Profound Nether Mansion ketika Anda membawa Duan Lingtian kembali, kan?" Qi Tianming mengabaikan pertanyaan Sun Liangpeng. Sebagai gantinya, dia menatap Duan Lingtian dengan saksama saat dia bertanya, "Duan Lingtian, Little Peng mengatakan bahwa kamu memahami 6 kedalaman dari hukum ruang angkasa setelah mengkonsumsi buah surgawi pengorbanan surga. Apakah itu benar?" "Ya," Duan Lingtian mengangguk. Qi Tianming bertanya, "Bisakah Anda mencerahkan saya dengan menunjukkan hukum kedalaman ruang yang telah Anda pahami?" Duan Lingtian secara alami tahu orang tua itu mencoba menguji kekuatannya. Itu sudah diduga karena lelaki tua itu hanya mendengar tentang dia dari Sun Liangpeng. Seperti yang dikatakan Sun Liangpeng sebelumnya, lelaki tua itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar di sekte Nether yang mendalam setelah membawa Duan Lingtian kembali ke mansion. Jika Duan Lingtian gagal dalam ujian guru kekaisaran, itu pasti akan menjadi aib bagi orang tua itu. Tanpa menunggu jawaban Duan Lingtian, orang tua itu terus berkata, "Gunakan hukum ruang angkasa dan serang aku dengan sekuat tenaga." Begitu dia selesai berbicara, gelombang energi muncul dari tubuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Energi biru melonjak dari tubuh Qi Tianming dan menyelimuti meja batu dan bangku batu, tanah, dan halaman sebelum tampaknya menyelimuti seluruh kediaman Sun Liangpeng. Hukum air. Selain itu, sepertinya dia telah melemparkan 7 hingga 8 kedalaman sekaligus, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri, sedikit terkejut. Dia memobilisasi energi asal surgawinya dan meningkatkannya dengan hukum kedalaman fundamental luar angkasa, kedalaman elemental luar angkasa, setelah mengedarkannya melalui 99 vena surgawinya. Kedalaman wilayah, menahan kedalaman, kedalaman distorsi, kedalaman tebasan lintas dimensi. Duan Lingtian berturut-turut melemparkan 4 kedalaman dari hukum ruang angkasa. Energi melesat keluar dari ujung jarinya dan menyebar ke segala arah. Astaga, kekuatan dari hukum ruang angkasa benar-benar ganas. Untungnya, Qi Tianming telah memasang penghalang pelindung di sekitar lingkungan mereka. Jika tidak, seluruh kediaman Sun Liangpeng akan menjadi puing-puing oleh kekuatan Duan Lingtian. Kedalaman wilayah, kedalaman pengekangan, kedalaman distorsi, dan kedalaman tebasan lintas dimensi. Meskipun hukum ruang angkasa itu tangguh, itu tidak bisa mengancam Qi Tianming. Dia dengan mudah menangkis serangan Duan Lingtian saat dia dengan mudah melihat jumlah dan nama kedalaman yang telah dilemparkan Duan Lingtian. Dia tidak repot-repot menyebutkan kedalaman elemen luar angkasa karena sudah pasti bahwa Duan Lingtian harus memahami kedalaman elemen luar angkasa sebelum dapat menggunakan kedalaman lain dari hukum ruang angkasa. Serangan Duan Lingtian tidak membeda-bedakan dan menyapu ke arah Sun Liangpeng juga, tapi Sun Liangpeng menangkisnya dengan mudah, mirip dengan Qi Tianming. Astaga, mata Qi Tianming berkedip saat dia melihat Duan Lingtian. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Seekor naga air tampaknya muncul dari udara tipis dan menyerbu ke arah Duan Lingtian. Naga air bertambah besar ukurannya saat berlayar di udara. Ketika mendekati Duan Lingtian, tiba-tiba membuka mulutnya seolah-olah ingin melahap Duan Lingtian. Suara mendesing. Sebelum serangan Qi Tianming mendarat, Duan Lingtian menghilang ke udara tipis seperti hantu. Ini, Sun Liangpeng melebarkan matanya ketika dia melihat Duan Lingtian menghilang ke udara tipis. Setelah beberapa saat, dia menemukan Duan Lingtian telah muncul jauh di belakang Qi Tianming. Kedalaman teleportasi.
Suara rendah Qi Tianming terdengar di telinga Sun Liangpeng. Kedalaman teleportasi. Tidak heran aku tidak bisa mengikuti gerakannya sama sekali. Tidak ada gerakan ketika seseorang berteleportasi, bagaimanapun juga. Sun Liangpeng menyadarinya ketika dia mendengar kata-kata Qi Tianming. Dengan kedalaman teleportasi, apalagi Raja Surgawi seperti dia, bahkan Kaisar Surgawi tidak akan bisa melacak pergerakan Duan Lingtian sama sekali karena tidak ada pergerakan yang bisa dilacak. Qi Tua, apakah ini cukup? Duan Lingtian bertanya. Kemudian, dia menghilang ke udara tipis lagi sebelum dia muncul kembali di depan meja batu. Serangan Qi Tianming, tentu saja, tidak mendarat karena Duan Lingtian telah menggunakan kedalaman teleportasi. Namun, harus dikatakan bahwa jika Qi Tianming menyerang tanpa menahan diri, dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, Duan Lingtian tidak akan mampu melemparkan kedalaman teleportasi tepat waktu sebelum serangan itu mendarat. Bab 3118, Alam Tengah Surga Selatan Surga Kuno Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, luar biasa. Benar-benar menakjubkan, orang tua itu bertepuk tangan ketika dia berkata, kekuatanmu lebih dari cukup bagimu untuk dengan mudah menjadi pengajar kekaisaran pertama dari Mansion Nether yang mendalam dalam 30.000 tahun. Selain itu, Anda pasti akan berada di peringkat teratas jika Anda memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Matanya seterang bintang di langit malam ketika dia melihat Duan Lingtian. Peringkat teratas di alam tengah alam kuno surga selatan. Duan Lingtian, tentu saja, akrab dengan alam kuno surga selatan. Bagaimanapun, dia telah memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan sebelum bergabung dengan Sekte Surgawi Kesederhanaan. Dia bahkan menduduki peringkat kedua, setelah Ling Jueyun, saat itu. Terlebih lagi, jika dia tidak dengan sengaja membiarkan Ling Jueyun menang, dia akan mendapat peringkat pertama. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Qi Tua, apakah alam tengah dari alam kuno surga selatan mirip dengan alam bawah selain dari batas basis kultivasi mereka yang memasuki alam? Duan Lingtian tahu bahwa alam kuno surga selatan dibagi menjadi alam bawah, tengah, dan atas. Hanya mereka yang berada di puncak langit tertinggi surgawi atau di bawahnya yang dapat memasuki alam bawah. Demikian pula, hanya Raja Surgawi 10 arah atau mereka yang berada di bawah yang dapat memasuki alam tengah, dan hanya Raja Surgawi 10 arah dan mereka yang berada di bawah yang dapat memasuki alam atas. Hampir sama, Qi Tianming menggelengkan kepalanya. Perbedaan antara kedua alam sangat besar. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang alam, saya akan menjelaskannya kepada Anda selama perjalanan kami kembali ke Mansion Nether mendalam. Duan Lingtian mengangguk. Pada saat ini, Qi Tianming bangkit. Dia memandang Sun Liangpeng dan berkata sambil tersenyum, Peng kecil, aku akan pergi dengan Duan Lingtian sekarang. Bersabarlah, kamu pasti akan dihargai oleh tuan rumah besar. Dia dengan tulus bahagia untuk Sun Liangpeng. Sun Liangpeng bukan hanya keponakan juniornya yang dia lihat tumbuh dewasa, tetapi dia juga memperlakukan Sun Liangpeng seperti anak laki-lakinya. Paman senior, mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari? Sun Liangpeng bertanya, jelas enggan untuk berpisah, sudah lama sejak terakhir kali saya mendengarkan ajaran Anda. Sejak kapan kamu mau mendengarkan ajaran saya? Qi Tianming bertanya sambil mengangkat alis. Astaga, hanya sesaat, Qi Tianming membawa Duan Lingtian bersamanya saat keduanya menghilang di depan mata Sun Liangpeng, meninggalkan Sun Liangpeng sendirian dan malu di halamannya. Sementara itu, Qi Tianming dan Duan Lingtian berada sangat jauh dari perkebunan Sekte Surgawi Kesederhanaan. Karena Qi Tianming adalah Raja Surgawi 10 arah, kecepatan mereka agak cepat. Qi Tua, karena kamu paman senior pemimpin sekte, kamu pasti kakak senior tuannya. Apakah ini berarti master pemimpin sekte juga ada di Profound Nether Mansion? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuannya memang adik laki-laki juniorku. Sedikit nostalgia melintas di matanya. Di masa lalu, kami berdua telah memasuki Profound Nether Mansion bersama-sama. Namun, dia tidak seberuntung saya dan binasa di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Sangat disayangkan dia tidak dapat melihat muridnya menjadi pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Bagaimanapun, dia harus bahagia dimanapun dia berada karena Peng kecil telah menjadi pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Bagaimanapun, itu adalah keinginan seumur hidupnya agar Peng kecil menjadi pemimpin sekte. Dia menghela nafas panjang setelah dia selesai berbicara.
Alam tengah dari alam kuno surga selatan. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Hanya Celestial Dukes dan mereka yang berada di bawah Celestial Dukes yang bisa memasuki alam tengah. Ini berarti Master Pemimpin Sekte meninggal sebelum dia menjadi Celestial King. Orang tua itu mengangguk. Kami berdua adalah bangsawan surgawi 10 arah ketika kami bergabung dengan rumah Nether mendalam dan memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Dia tewas, tapi aku berhasil bertahan. Setelah kematiannya, saya kembali ke Sekte Surgawi Kesederhanaan dan menjadi tetua agung sebelum kembali ke Sekte Nether mendalam untuk bersaing memperebutkan posisi Inspektur Mansion, jelasnya. Duan Lingtian bisa merasakan kesedihan lelaki tua itu ketika lelaki tua itu berbicara tentang adik laki-lakinya. Orang tua itu tampak jauh lebih serius juga ketika yang lama disebutkan bersaing untuk posisi inspektur di Nether Mansion yang mendalam. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti," sebelum dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Ki Tua, Anda mengatakan sebelumnya bahwa ada perbedaan besar antara alam bawah dan menengah selain dari pembatasan basis budidaya yang dikenakan pada mereka yang masuk. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana mereka berbeda? Alam yang lebih rendah hanyalah seperti tes yang dilakukan oleh rumah Nether mendalam untuk menyingkirkan puncak lemah yang melebihi surgawi-surgawi sebagai puncak surgawi agung surgawi mencari pertemuan kebetulan. Namun, alam tengah adalah tempat Celestial Mansions kelas 6 mengirim Celestial Dukes mereka untuk saling membunuh untuk naik ke peringkat teratas. Peringkat perwakilan dari Istana Surgawi akan sangat mempengaruhi hadiah yang akan diterima rumah besar dari 10 klan utama. Misalnya, jika perwakilan dari Profound Nether Mansion menempati urutan pertama secara konsisten di alam tengah selama sebulan penuh, 10 klan utama akan sangat menghargai Profound Nether Mansion dan perwakilannya. Tak perlu dikatakan, semakin tinggi pangkatnya, semakin besar hadiahnya, pria tua itu menjelaskan dalam satu napas. Dengan penjelasan Qi Tianming, Duan Lingtian menyadari betapa kejamnya itu di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Itu adalah dunia anjing makan anjing. Celestial Mansions kelas 6 mengirim perwakilan mereka ke alam tengah untuk membunuh rekan-rekan mereka supaya mereka bisa mendapatkan hadiah dari 10 klan utama. Umumnya, Celestial Mansions kelas 6 diminta untuk memberikan penghormatan besar dari Celestial Crystals kepada 10 klan utama yang berafiliasi dengan mereka setiap bulan. Namun, jika perwakilan mereka berhasil menempati peringkat 20 besar, mereka tidak akan diharuskan membayar upeti pada bulan berikutnya. Jika perwakilan mereka masuk dalam 10 besar, selain tidak harus membayar upeti pada bulan berikutnya, mereka juga akan diberi penghargaan oleh 10 klan utama. Namun, ada banyak aturan yang harus mereka patuhi. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mengetahui tentang alam tengah dari alam kuno surga selatan. Awalnya, dia berasumsi bahwa alam tengah juga akan dipenuhi dengan pertemuan kebetulan seperti alam bawah. Dia tidak berharap itu hanya menjadi tempat bagi Duke Surgawi untuk bertarung sehingga pasukan yang mereka wakili akan dihargai dan tidak perlu membayar upeti selama sebulan. Peringkat akan terus berubah selama sebulan, dan peringkat pada hari terakhir bulan itu akan menjadi peringkat terakhir. Pada awal bulan berikutnya, peringkat akan diatur ulang lagi, dan proses yang sama akan berulang, lanjut Qi Tianming menjelaskan. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Qi Tua, apakah mungkin untuk mendapatkan senjata surgawi kelas kerajaan di alam tengah surga selatan surga kuno?" Meskipun dia memiliki artefak surgawi dan beberapa senjata surgawi kelas kerajaan, dia tidak bisa menggunakannya secara terbuka. Lagi pula, itu hanya akan menarik masalah. Namun, jika mungkin untuk menemukan senjata surgawi kelas kerajaan di alam tengah, itu akan dianggap sebagai dia mendapatkan senjata melalui saluran yang tepat. Dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang mencoba merebut senjata surgawi kelas kerajaan karena senjata itu dapat dianggap sebagai hadiah dari rumah Nether yang mendalam. Ada kemungkinan seperti itu. Orang tua itu mengangguk. Mata Duan Lingtian baru saja menyala ketika dia menambahkan, namun, itu agak sulit. Mengapa? Duan Lingtian bertanya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, peringkat alam tengah dari alam kuno surga selatan diatur ulang setiap bulan. Dengan kata lain, bahkan jika Anda berada di peringkat pertama bulan sebelumnya, Anda harus memulai dari awal lagi di bulan berikutnya. 10 klan utama memiliki kesepakatan bahwa jika seorang perwakilan berhasil menduduki peringkat pertama secara berturut-turut selama 12 bulan, perwakilan tersebut akan dihadiahi dengan senjata surgawi kelas kerajaan yang ofensif.
Jika seorang perwakilan berhasil mempertahankan peringkat pertama selama 24 bulan, mereka akan dihadiahi dengan senjata surgawi kelas kerajaan defensif. Pada saat yang sama, perwakilan akan diberikan kesempatan untuk bergabung dengan salah satu dari 10 klan utama dan menjadi murid bahkan jika seseorang tidak menyandang nama keluarga klan. Faktanya, perawatan dan sumber daya perwakilan mungkin lebih baik daripada anggota klan, jawab Qi Tianming. Mata Duan Lingtian berbinar lagi. Ini tidak diragukan lagi salah satu cara tercepat baginya untuk tumbuh lebih kuat. 24 bulan adalah 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia akan dapat bergabung dengan salah satu dari 10 klan utama. Pada saat itu, dia bisa memanfaatkan sumber daya yang lebih baik dari klan untuk tumbuh lebih kuat. Bab 3119, Rumah Neter yang Mendalam. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mengetahui tentang alam tengah dari alam kuno surga selatan dari Qi Tianming, salah satu inspektur dari Mansion Neter Mendalam, Duan Lingtian menjadi lebih bersemangat untuk bergabung dengan Mansion Neter Mendalam. Alam tengah dari alam kuno surga selatan, tidak seperti alam bawah, selalu terbuka, dan Celestial Dukes dari Profound Nether Mansion bebas untuk masuk kapanpun mereka mau. Pembatasan pada basis kultivasi berarti bahwa orang terkuat yang diizinkan masuk adalah Duke Surgawi 10 arah. Setiap orang hanya diizinkan untuk tinggal di alam tengah dari alam kuno surga selatan selama maksimal 10 hari per bulan. Anda dapat memilih untuk tetap secara berurutan selama 10 hari, atau Anda dapat memilih untuk menyebarkan hari dan masuk beberapa kali. Anda akan secara otomatis dipindahkan dari dunia tengah segera setelah Anda mencapai batas waktu. Anda harus menunggu sampai bulan depan sebelum bisa masuk lagi, kata Qi Tianming mengakhiri penjelasannya. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia menambahkan, itu benar. Untuk mengumpulkan poin, Anda secara alami harus membunuh Celestial Dukes lainnya untuk mendapatkan poin dari akumulatif poin Jades mereka. Namun, Anda dapat menghancurkan batu giok akumulatif poin Anda sehingga poin tersebut akan ditransfer ke lawan Anda. Terlebih lagi, setelah kamu menghancurkan akumulatif poin Jade, Anda akan diangkut keluar dari alam tengah melalui formasi pengangkutan tersembunyi 1 kali di Jade titik akumulatif. Jadi, sebelum Qi Tianming selesai berbicara, Duan Lingtian menyela, jadi jika saya bertemu lawan yang bukan lawan saya bisa menghancurkan batu giok akumulatif saya untuk menyerahkan poin saya kepada lawan saya dan juga melarikan diri pada saat yang sama. Melalui formasi pengangkutan, tepat sekali, Qi Tianming mengangguk. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu kapan harus mundur dan kapan harus maju. Bukan niat Dewa Surgawi Surga Selatan yang menciptakan alam kuno Surga Selatan untuk mengusir Adipati Surgawi sampai mati. Namun, mengatakan itu, formasi pengangkutan tidak akan bekerja segera setelah kamu menghancurkan batu giok titik akumulatif kamu. Butuh sedikit waktu untuk mengaktifkan formasi. Karena itu, jika lawanmu berniat membunuhmu, akan sulit untuk hanya mengandalkan batu giok akumulatif untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Duan Lingtian mengangguk, itu agak manusiawi. Setidaknya, itu memberi kesempatan kepada mereka yang lebih lemah untuk memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Kemudian, dia terus bertanya, namun, setelah Jade titik akumulatif dihancurkan, apakah seseorang masih dapat memasuki alam tengah setelah itu? Tidak, sebelum peringkat diatur ulang, mereka yang lolos dengan menghancurkan Jade poin akumulatif mereka tidak dapat memasuki ranah tengah lagi. Ini karena Anda hanya akan diberikan 1 batu giok akumulatif setiap bulannya, jawab Qi Tianming. Duan Lingtian tahu ini adalah untuk membatasi orang pergi dan memasuki alam tengah sesuka mereka, mengambil keuntungan dari celah, dan juga untuk mencegah mereka yang lebih kuat dari berulang kali membunuh mereka yang lebih lemah untuk mendapatkan poin. Pada saat ini, Qi Tianming memandang Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, Duan Lingtian, Anda tidak perlu mengungkapkan fakta bahwa Anda telah mengkonsumsi buah surgawi pengorbanan surga. Meskipun itu juga dapat dianggap sebagai kemampuan Anda untuk dapat menemukan pertemuan yang kebetulan, yang terbaik adalah membiarkan mereka menganggap pencapaian Anda berasal dari bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda. Dengan begitu, mereka akan memandang Anda dengan baik. Jika tidak, mereka pasti akan menanyai Anda tanpa henti tentang bagaimana Anda melarikan diri dari Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi, jika Anda membunuh Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi itu, atau bagaimana Anda berhasil mendapatkan buah Dewa Pengorbanan Surga.
Itu pasti akan membuat mereka mencurigaimu memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Bahkan jika Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi tidak memiliki senjata surgawi kelas Kaisar, mereka tidak akan percaya bahwa dia bahkan tidak memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Bahkan Kaisar Surgawi biasa setidaknya memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Anda harus tahu betapa berharganya senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif yang telah dipelihara oleh Kaisar Surgawi. Perbedaan antara senjata surgawi kelas Raja Defensif murni yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi dan senjata surgawi kelas Raja Defensif biasa sangat lebar, apalagi perbedaan antara senjata surgawi kelas Kerajaan Defensif murni yang dipelihara oleh Kaisar Surgawi dan biasa. Defensif Royal Great Celestial Weapon. Dia menjadi lebih serius setelah dia selesai berbicara. Mereka tidak akan percaya bahwa dia bahkan tidak memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Bahkan Kaisar Surgawi biasa setidaknya memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Anda harus tahu betapa berharganya senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif yang telah dipelihara oleh Kaisar Surgawi. Aku mengerti, Qi Tua. Duan Lingtian mengangguk. Ekspresi Qi Tianming mereda setelah dia mendengar jawaban Duan Lingtian. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka, Qi Tianming tidak lagi berbicara. Oleh karena itu, Duan Lingtian mulai fokus untuk memahami hukum kedalaman transportasi ruang angkasa saat Qi Tianming terus memimpin. Awalnya, dia berencana untuk menerobos dan menjadi Raja Surgawi sesegera mungkin. Namun, sekarang setelah dia mengetahui tentang alam tengah dari alam kuno surga selatan, dia memutuskan untuk menunda rencananya. Lagi pula, dia tidak akan bisa memasuki alam tengah begitu dia menjadi Raja Surgawi. Setelah setengah hari berlalu, sebuah pertanyaan muncul di benak Duan Lingtian sehingga dia bertanya, Qi Tua, karena alam tengah surga selatan alam kuno menguntungkan rumah surgawi kelas 6, apakah ada kemungkinan beberapa rumah surgawi untuk sengaja menekan basis kultivasi anggota mereka ketika anggotanya adalah adipati surgawi 10 arah sehingga mereka akan memiliki lebih banyak perwakilan di alam tengah? 10 arahan Celestial Dukes yang berusia ribuan atau 10.000 tahun pasti akan memahami lebih mendalam daripada 10 arahan Celestial Dukes lebih muda bahkan jika keterampilan pemahaman mereka tidak terlalu tinggi. Jika Celestial Mansions kelas 6 memiliki perwakilan yang begitu kuat, peluang mereka untuk mendapatkan hadiah lebih tinggi. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Hal ini juga terjadi pada Dewa Surgawi Surga Selatan yang menciptakan alam kuno Surga Selatan. Oleh karena itu, selain batas kultivasi, ada juga batas usia. Mereka yang memasuki alam tengah tidak boleh lebih dari 1000 tahun. Namun, ada banyak 10 arah adipati surgawi di Istana Surgawi kelas 6 di bawah usia 1000 tahun yang telah memahami banyak kedalaman dari suatu hukum, kata Qi Tianming sambil memandang Duan Lingtian dengan penuh arti. Faktanya, banyak dari mereka telah memahami 6 atau 7 kedalaman dari suatu undang-undang. Misalnya, ada beberapa duke surgawi 10 arah yang telah memahami 6 kedalaman dari hukum di Mansion Nether mendalam. Bahkan, ada yang sudah memahami 7 kedalaman dari hukum kayu. Mereka telah diasuh secara khusus oleh Profound Nether Mansion untuk memasuki alam tengah. 10 arahan Celestial Duke yang telah memahami 8 kedalaman dari hukum kayu berusia 980 tahun sekarang jadi tidak ada banyak waktu tersisa sebelum dia tidak akan bisa memasuki alam tengah lagi. Adipati Surgawi 10 arah yang telah memahami 7 kedalaman dari hukum kayu. Duan Lingtian sedikit terkejut. Itu hanya sedikit dari jumlah kedalaman dari hukum logam yang telah dipahami Ling Jueyun setelah mengkonsumsi buah dewa pengorbanan surga. Beberapa pembunuh Raja Surgawi dari geng Tengkorak Darah yang saya temui mungkin bahkan tidak memahami 7 kedalaman dari sebuah hukum. Sebelum bertanya kepada Qi Tianming, Duan Lingtian sudah agak yakin bahwa beberapa rumah surgawi kelas 6 pasti telah dengan sengaja mengangkat murid untuk tujuan memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Mereka akan menekan basis kultivasi para murid dan memastikan para murid memahami banyak kedalaman. Dia yakin ada semacam penindasan di basis kultivasi para murid. Jika tidak, tidak akan sulit bagi Raja Surgawi 10 arah ini untuk menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Tidak diragukan lagi, Celestial Mansions kelas 6 juga telah banyak berinvestasi pada murid-murid ini untuk memastikan mereka memahami sebanyak mungkin kedalaman yang mereka bisa. Selain itu, tidak akan sulit bagi rumah surgawi kelas 6 untuk mengumpulkan sumber daya untuk mempercepat pemahaman para murid ini. Saya pikir saya akan dapat dengan mudah tetap di atas pesaing saya di dunia tengah dengan kekuatan saya saat ini.
Tidak heran ketika saya bertemu Old Ki, dia berkata saya akan dapat dengan mudah peringkat di peringkat teratas. Dia tidak secara khusus mengatakan saya akan peringkat pertama. Ternyata, banyak Celestial Mansions kelas 6 telah memelihara banyak Celestial Dukes 10 arah yang kuat. Hanya dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Duan Lingtian akhirnya tiba di tanah Profound Nether Mansion. Perkebunan itu terletak di langit di antara awan. Ada beberapa pulau terapung yang sangat besar di atas gunung yang menjulang tinggi. Pulau-pulau itu tertutup tanaman hijau, tampak seperti surga dari jauh. Setiap pulau memiliki banyak pulau kecil yang melayang-layang di sekitarnya seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Pada saat ini, sekelompok murid yang berpatroli melihat Qi Tianming. Mereka membungkuk dan menyapa serempak, "Tuan Inspektur." Tak lama kemudian, sesosok terbang menuju Duan Lingtian dan Qi Tianming dari jauh. "Paman Senior Qi, apakah kamu baru saja kembali ke perkebunan?" "Itu dia." Alis Duan Lingtian naik tanpa terasa ketika dia melihat pendatang baru itu. Pendatang baru itu tidak lain adalah Bihai Mingfeng yang dia temui di masa lalu. Bab 3120, 10 Paviliun Suci dari Nether Mansion yang mendalam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Meskipun memiliki posisi yang sama, di antara 10 inspektur di Profound Nether Mansion, secara alami ada tingkat senioritas di antara mereka. Karena Qi Tianming lebih tua dari Bihai Mingfeng, dia memanggil Qi Tianming sebagai paman senior di rumah Nether mendalam seperti bagaimana dia berbicara dengan para tetua di Sekte Surgawi Kopling. Selain itu, Qi Tianming adalah salah satu dari 3 inspektur terkuat di Profound Nether Mansion. Dengan ini, dia tidak merasa tidak mau menyebut Qi Tianming sebagai paman senior. Qi Tianming mengangguk pada Bihai Mingfeng sebelum dia berbalik untuk berkata kepada Duan Lingtian, "Ini adalah pemimpin sekte ketiga dari Sekte Surgawi Kopling. Dia juga salah satu dari 10 inspektur di Profound Nether Mansion. Dia bahkan belum berusia 1000 tahun tetapi telah mencapai puncak Raja Surgawi. Dia adalah kandidat yang paling mungkin di Profound Nether Mansion untuk menjadi Celestial Lord selanjutnya. Sebelumnya, dia telah memimpin orang-orangnya dari Sekte Surgawi Kopling ke alam bawah alam kuno surga selatan ketika pintu masuk dibuka. Kamu pasti pernah melihatnya saat itu, kan?" "Ya, Qi Tua, saya bertemu Inspektur Bihai di pintu masuk alam bawah alam kuno surga selatan." Duan Lingtian mengangguk sebelum dia menatap Bihai Mingfeng dan menyapa Bihai Mingfeng dengan senyuman dan sedikit anggukan. "Tidak heran saya pikir Anda tampak akrab. Kamu adalah Duan Lingtian yang menempati peringkat kedua di alam bawah dari alam kuno surga selatan." Bihai Mingfeng sedikit terkejut. Dia akhirnya menemukan mengapa dia menemukan orang di sebelah Qi Tianming begitu akrab. "Ya, ini aku." Duan Lingtian mengangguk. "Karena kalian berdua adalah kenalan lama, aku tidak akan repot-repot membuat perkenalan. Inspektur Bihai, saya perlu membawa Duan Lingtian untuk menyelesaikan beberapa masalah jadi saya permisi. Kemarilah dan minumlah denganku saat kau senggang." Qi Tianming mengucapkan selamat tinggal pada Bihai Mingfeng dan pergi bersama Duan Lingtian. Meskipun Bihai Mingfeng adalah junior dan lebih lemah dari Qi Tianming, Bihai Mingfeng sangat mudah dibandingkan dengan dia. Dalam hal bakat bawaan dan keterampilan pemahaman, tidak ada keraguan bahwa Bihai Mingfeng melampaui dia. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Bihai Mingfeng sangat mungkin menjadi dewa surgawi berikutnya di rumah Nether yang mendalam. Untuk semua alasan ini, dia tidak berpura-pura menjadi senior di depan Bihai Mingfeng dan memperlakukan Bihai Mingfeng seperti rekan-rekannya. "Baiklah," jawab Bihai Mingfeng. Alisnya dirajut bersama saat dia melihat keduanya pergi. Dia bertanya-tanya dalam hati, mengapa Inspektur Qi membawa Duan Lingtian ke Profound Nether Mansion. Apakah dia berencana untuk menerima Duan Lingtian sebagai murid langsung karena bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian? Namun, itu melanggar aturan, kan? The Profound Nether Mansion tidak membatasi inspektur mereka untuk menerima murid langsung. Namun, para inspektur dilarang membawa murid langsung mereka ke Profound Nether Mansion jika murid langsung mereka tidak berasal dari Profound Nether Mansion. Jika mereka ingin membawa murid-murid mereka ke Profound Nether Mansion, murid-murid mereka harus lulus ujian. Karena Profound Nether Mansion akan merekrut murid baru dari 3 sekte dan 2 klan dari waktu ke waktu, murid inspektur dapat bergabung dengan kandidat baru untuk mengikuti ujian. Masih cukup lama sebelum ujian untuk kandidat dari 3 sekte dan 2 klan akan diadakan. Aku bertanya-tanya mengapa Inspektur Qi membawa Duan Lingtian kembali ke mansion.
Bihai Mingfeng tidak dapat menemukan alasannya bahkan setelah setengah hari berlalu. Dia akhirnya berhenti memikirkan masalah ini dan melanjutkan bisnisnya. Sedikit yang Bihai Mingfeng tahu, Qi Tianming membawa Duan Lingtian ke tempat terpencil dan hampir terlupakan di tanah Profound Nether Mansion, itu adalah paviliun guru kekaisaran. Sangat sedikit dari generasi muda di Profound Nether Mansion yang tahu tentang Imperial Tutor Pavilion karena para tetua di Profound Nether Mansion jarang menyebutkannya. Lagi pula, bahkan yang paling menonjol di antara generasi muda tidak memenuhi syarat untuk memasuki paviliun tutor kekaisaran atau menjadi tutor kekaisaran. Selain itu, tidak setiap penatua di Profound Nether Mansion tahu tentang masalah ini juga. Perkebunan Profound Nether Mansion terdiri dari 3 pulau terapung. Pulau-pulau terluar dari 3 pulau besar adalah tempat banyak pulau-pulau kecil berada. Pulau-pulau kecil melayang di sekitar pulau-pulau besar seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. 3 pulau besar berbaris bersama, dan bagian dalam pulau-pulau itu dianggap sebagai perkebunan utama dari Profound Nether Mansion. Astaga, astaga, Qi Tianming membawa Duan Lingtian bersamanya saat dia terbang ke salah satu dari 3 pulau utama di perkebunan. Karena awan dan jarak sebelumnya, Duan Lingtian tidak melihat 3 pulau utama dengan baik. Dia bisa saja menyelidiki dengan kesadaran surgawinya. Namun, mengingat dia berada di tanah Profound Nether Mansion, dia tidak berpikir itu adalah ide yang bagus. Kemungkinan begitu dia memperluas kesadaran surgawinya, para tetua dan murid yang berpatroli akan segera mengelilinginya. Ketika Duan Lingtian mendekati pulau besar itu, dia melihat banyak paviliun yang megah. Beberapa dari paviliun ini tampak seperti binatang kolosal yang berjongkok di pulau. Mereka tampak sangat mengintimidasi, dan semakin lama dia memandang mereka, rasa bahaya yang semakin kuat juga muncul di hatinya. Qi Tua, paviliun tidak diragukan lagi tampak menakutkan pada pandangan pertama. Namun, mengapa saya merasakan bahaya semakin lama saya melihatnya? Apakah saya membayangkan perasaan itu? Qi Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, paviliun ini memiliki banyak formasi kuno, dan sebagian besar formasi ini adalah formasi pembunuh. Jika formasi pembunuh di paviliun ini dipicu, mereka yang lebih lemah dari Dewa Surgawi pasti akan mati. Ini berarti, bahkan aku akan mati jika aku memicu formasi pembunuh. Formasi sangat kuat. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia bertanya lagi, siapa yang bertanggung jawab atas semua formasi pembunuh yang kuat dan kuno ini? Para master paviliun dari paviliun ini bertanggung jawab atas formasi di paviliun masing-masing. Hanya ada 10 paviliun di tanah Profound Nether Mansion yang memiliki formasi pembunuh yang kuat ini. Ada 4 paviliun di pulau ini, dan 2 pulau lainnya masing-masing memiliki 3 paviliun. Paviliun keempat di pulau ini yang berisi formasi kuno dan kuat adalah paviliun guru kekaisaran. 10 paviliun ini secara kolektif dikenal sebagai 10 paviliun suci dari Nether Mansion yang mendalam. Namun, kebanyakan orang di Profound Nether Mansion berpikir hanya ada 9 paviliun seperti itu di Profound Nether Mansion meskipun namanya demikian karena Imperial Tutor Pavilion disembunyikan oleh formasi kabut. Mereka yang lebih lemah dari Celestial Lord tidak akan bisa menemukan Imperial Tutor Pavilion kecuali mereka sudah mengetahui lokasinya. Hanya 3 paviliun ini yang membuatmu merasa bahaya, kan? Qi Tianming bertanya di akhir kalimatnya. Duan Lingtian memfokuskan inderanya dan menemukan, memang, hanya 3 paviliun yang memenuhi dirinya dengan rasa bahaya. Ya kau benar, ayo pergi. Aku akan membawamu ke Imperial Tutor Pavilion. Qi Tianming membawa Duan Lingtian ke bagian dalam pulau. Qi Tua, berdasarkan apa yang saya ketahui, tuan rumah memiliki posisi dan otoritas tertinggi di rumah Nether yang mendalam. Wakil Master Mansion berada di peringkat di atas inspektur sepertimu, kan? Lalu, bagaimana dengan paviliun Master dari 9 paviliun suci? Apakah mereka lebih lemah dari inspektur meskipun mereka memiliki kendali atas formasi pembunuhan paviliun, kan? Duan Lingtian bertanya. Anda salah. Memang, Master Mansion memiliki pangkat dan otoritas tertinggi di Profound Nether Mansion. Namun, posisi wakil tuan rumah tidak berbeda dengan gelar kosong. Kekuatan mereka kira-kira setara dengan inspektur dari Profound Nether Mansion. Namun, karena mereka adalah keturunan dari bapak pendiri Profound Nether Mansion, mereka diberi gelar sebagai wakil Master Mansion. Qi Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, The Pavilion Masters dari 9 Holy Pavilions di Profound Nether Mansion sebagian besar adalah orang tua dari pemilik mansion kami.
Yang terlemah di antara mereka adalah Dewa Surgawi satu dasar. Apa menurutmu mungkin mereka lebih lemah dari para inspektur? Duan Lingtian dalam hati terkejut. Yang terlemah di antara para Master Pavilion adalah satu Dewa Surgawi dasar. Meskipun Master Pavilion adalah sesepuh Master Mansion, dalam hal kekuatan dan kemampuan, hanya beberapa dari mereka yang sebanding dengan Master Mansion, dan hanya satu dari mereka yang lebih kuat dari Master Mansion. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, dia memandang Duan Lingtian dengan penuh arti ketika dia berkata, cobalah dan tebak siapa Master Pavilion terkuat. Apakah itu Master Pavilion dari Pavilion Guru Kekaisaran? Duan Lingtian berspekulasi, kamu benar, itu adalah Pavilion Master dari Imperial Tutor Pavilion. Qi Tianming mengangguk. Rumor mengatakan bahwa Pavilion Master dari Imperial Tutor Pavilion adalah yang tertua di Profound Nether Mansion. Tidak ada yang pernah melihatnya bertarung, tetapi tuan rumah memperlakukannya dengan sangat hormat. Seseorang pernah bertanya kepada tuan rumah apakah tuan rumah bisa mengalahkan tuan pavilion dari Pavilion Guru Kekaisaran. Tuan rumah telah menjawab bahwa dia bahkan tidak akan berani bergerak melawan tuan pavilion dari Pavilion Guru Kerajaan. Selain itu, dia bahkan mengatakan jika Master Pavilion dari Pavilion Guru Kekaisaran ingin dia mati, dia akan rela menyerahkan nyawanya. Sedikit rasa hormat bisa dilihat di matanya saat dia berbicara. Setelah jeda, dia berkata, untuk alasan ini, Qi Tua, apakah ini berarti Anda belum pernah bertemu dengan Master Pavilion dari Pavilion Guru Kekaisaran sebelumnya? Duan Lingtian terkejut. Itu benar, Qi Tianming tersenyum kecut, bukan hanya aku, tetapi bahkan 9 inspektur lainnya dan 2 wakil tuan rumah belum pernah bertemu dengan Master Pavilion dari Pavilion Guru Kekaisaran sebelumnya. Saya khawatir hanya Mansion Master dari Profound Nether Mansion dan Master Pavilion lainnya yang pernah bertemu dengannya. Petik 2.